Bab 531, Keberuntungan Luar Biasa. Planet ibu kota adalah planet utama atau planet induk dari suatu sektor atau peradaban. Secara umum, ini adalah tempat yang memiliki populasi terbesar, energi spiritual terpadat, teknologi tercanggih, dan jumlah pakar terbanyak. Disinilah sering kali sekte-sekte budidaya utama bermarkas. Misalnya, di sektor bintang terbang, kota suci surgawi, kota metropolitan di luar angkasa, secara efektif adalah ibu kotanya. Sebagai perbandingan, zona luar angkasa dataran tinggi besi di depan mereka penuh dengan sabuk batu. Tempat itu tandus dan terpencil. Tidak ada yang tahu bahwa itu pernah menjadi ibu kota. Untuk melawan kiamat, untuk melawan kita, Liao dengan cepat memikirkan percakapan antara Huangpu Xiaoya dan Huangpu Xi beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang terjadi di sektor bintang terbang 5.000 tahun yang lalu. Mengapa manusia di sektor bintang terbang lari dari planet ke luar angkasa? Apakah kiamat terjadi di sini? Apa yang dimaksud dengan pelatih Qi? Tepat. Huangpu Xiaoya terdiam beberapa saat, sebelum dia menjawab, ini adalah bagian dari kisah kelam yang tidak ingin dibicarakan oleh para penggarap manapun. Saya hanya belajar satu atau dua hal tentang hal itu dari pemimpin keluarga saya ketika saya menjadi salah satu dari mereka, bintang dari generasiku. Dapat dimengerti kalau kamu tidak tahu apapun tentangnya karena kamu besar di kota terpencil. Ya, 5.000 tahun yang lalu, kiamat yang merusak menimpa sektor bintang terbang, yaitu, zona luar angkasa dataran tinggi besi, pusat peradaban kita pada saat itu. Hal ini mengubah zona luar angkasa dataran tinggi besi yang makmur menjadi apa yang Anda lihat sekarang. Namun, ada banyak liku-liku dalam cerita. Saat itu, prosesor kristal mini Liao mulai berbunyi bip. Setengah menit lagi, Liao memasang unit peralatan sihir terakhir ke dalam cangkang kapsul pelarian. Kapsul pelarian yang dimodifikasi secara gila-gilaan olehnya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Semua unit dan tabung terkena udara dan tampak jelek serta campur aduk. Namun, mereka membawa rasa kecepatan yang aneh. Huangpu Xiaoya agak bingung melihat kendaraan itu. Bersiaplah untuk pergi sekarang. Kita akan terkena dampak ledakan jika tidak melakukannya. Jika kita berdua berhasil, aku akan kembali dan mendengarkan ceritamu nanti. Liao menepuk-nepuk cangkang padat kapsul pelarian dengan puas dan menyeringai pada monster baja mengerikan itu. Baiklah, tapi kamu tidak boleh melarikan diri ke pusat zona luar angkasa dataran tinggi besi jika kamu punya pilihan. Selain itu, cobalah untuk menjaga jarak dari bola gravitasi dataran tinggi besi. Jika kamu terjebak oleh gravitasi dataran tinggi besi dan mendarat di permukaannya. Huangpu Xiaoya berhenti sejenak, mencari cara terbaik untuk mengungkapkannya. Anggap saja penggarap bukanlah favorit para pelatih Qi. Dipahami, Liao merenungkan makna yang tersirat dalam dialognya, sementara keduanya mendorong kabin pelarian ke dalam rel peluncuran. Mereka duduk di kapsul pelarian masing-masing. Hai! 5 detik sebelum peluncuran, Huangpu Xiaoya tiba-tiba berteriak, kamu sebenarnya siapa? Liao menutup pintu kabin pesawat ulang-alik super itu perlahan-lahan, kata-kata terakhirnya keluar dari celah sebelum pintu itu tertutup sepenuhnya. Pria yang baik, kokpit Goldhorn berantakan. Ribuan lubang telah membakar panel kendali. Tabung-tabung retak di langit-langit. Uap panas pun muncrat. Lusinan kabel kristal telah terkoyak oleh ledakan, yang menari-nari dengan ganas, dirangsang oleh energi spiritual seperti ular tanpa kepala. Itu memang gambaran malapetaka. Semua orang di dalam ruangan sepertinya baru saja keluar dari gua bawah tanah. Seluruh pakaian mereka menghitam, dengan noda darah kering. Satu-satunya yang bersih hanyalah gigi dan mata mereka, yang memancarkan cahaya dingin. Mereka mencoba yang terbaik untuk memperbaiki kapal luar angkasa. Kadang-kadang, salah satu anggota kru akan jatuh ke tanah secara diam-diam selama mereka bekerja, tetapi orang lain akan segera mengambil alih posisi mereka tanpa kejutan apapun. Dada Lei Dalu berlubang, lengan kanannya hampir hancur seluruhnya. Potongan-potongan jas kristalnya telah tertanam di daging dan darahnya seperti bilah patah. Meskipun prosedur medis sederhana telah dilakukan, beberapa potongan saat ini tidak dapat dikeluarkan karena tertanam terlalu dalam di organ dalam dan saraf kritisnya. Wajahnya pucat, Lei Dalu pingsan di kursi kapten dan menyeringai pada Bai Keixin. Bai tua, uhuk. Apa menurutmu aku harus bertanya kepada peramal apakah aku dilahirkan untuk tidak memiliki kapal luar angkasa baru atau tidak? Saat kami mengemudikan kapal luar angkasa bekas, perjalanan kami selama puluhan tahun selalu berjalan lancar. Kenapa? Ketika kita mengemudikan kapal luar angkasa yang khusus dibuat untuk Great Hon, kita telah dikalahkan 2 kali. Sebelum Bai Keixin membuka mulutnya, seorang pria berotot yang diikat dengan perban sudah menangis sambil menangis, Kapten, mengapa Anda keluar dan menyelamatkan kami? Semua orang tahu bahwa kami sudah putus asa saat itu. Lei Dalu menyeringai, lalu mendengus, karena dia secara tidak sengaja menarik otot di sekitar salah satu lukanya. Dia meludahkan seteguk darah dan berkata, apakah Anda tahu hal terpenting tentang kami, para penggarap? Itu adalah keberanian. Meskipun saya kaptennya, saya tidak akan bisa mengejar Bai Keixin dalam hal strategi dan keterampilan untuk perintah bahkan jika aku belajar selama 8 kehidupan lagi. Bagaimana aku memenuhi syarat untuk menjadi kaptenmu jika aku tidak cukup berani? Kamu tidak berani. Kamu tidak punya otak. Terlalu bodoh. Raung pria berotot itu. Lei Dalu terbatuk dan terus berbicara. Ini bukan hari pertama aku tidak punya otak. Kalian juga tidak perlu merasa terkejut.
Kalian cukup malang karena harus mendengarkan perintah kapten bodoh seperti itu. Bai tua, bagaimana status kita saat ini? Sangat mengerikan. Perkumpulan Greathorn EXO berada di ambang kehancuran, tetapi kesedihan di wajah Bai Keixin berkurang banyak. Yang menggantikannya adalah kegilaan dan kesungguhan. Ia ibarat seorang pecatur brilian yang dihadapkan pada situasi terburuk dalam sebuah permainan, yang ia coba selesaikan dengan kemampuan komputasi maksimalnya. Susunan rune kekuatan dari 3 kapal luar angkasa semuanya kurang lebih rusak. Tidak mungkin kita bisa melepaskan diri dari para perompak luar angkasa yang mengejar. Exos di kapal luar angkasa telah menderita banyak korban. 70% tenaga kerja telah hilang. Jika bajak laut luar angkasa melancarkan serangan lagi dengan Exos, kita hanya bisa berharap untuk melawan mereka dengan meriam udara. Jika demikian, sumber daya kita akan terkuras dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Segera, semua kristal dan bahan bakar kita akan habis. Jika situasinya terus berlanjut, musuh kita akan memulai serangan terakhir yang sebenarnya dalam 1 hari. Kita akan berubah menjadi debu di lautan bintang dalam beberapa jam setelah itu. Tapi butuh setidaknya 2,5 hari sampai bala bantuan terdekat tiba. Lei Dalu terdiam lama. Dia menarik napas panjang dan kembali tersenyum riang. Kesimpulannya adalah kita sudah mati. Ya, Bai Keixin menjawab dengan tenang, satu-satunya hal yang dapat saya hitung saat ini adalah bagaimana memberikan serangan terbesar kepada bajak laut luar angkasa sebelum kehancuran kita. Bagaimanapun, kita akan menyeret 1 atau 2 kapal luar angkasa ke neraka bersama kita. Pria yang terluka parah yang diselamatkan oleh Lei Dalu berteriak, Kapten, kamu terlalu bodoh. Jika kamu tidak terluka, kamu pasti bisa melarikan diri bersama penasihat Bai. Ini adalah zona luar angkasa dataran tinggi besi dengan sabuk batu di mana-mana. Peluangmu untuk melarikan diri tidaklah kecil. Lei Dalu menggaruk rambutnya yang berminyak, yang basah oleh darah dan keringat, dan berkata, aku tidak menyangka bahwa para perompak luar angkasa akan memiliki begitu banyak tenaga sehingga, mereka tidak hanya menyerang markas dari begitu banyak sekte budidaya, mereka juga punya seluruh penjara badai untuk berurusan dengan kita. Kali ini, aku benar-benar jatuh ke dalam perangkap mereka. Song Laosi, jangan menangis di sini seolah-olah aku sudah mati. Begini saja, batuk, 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 aku sama kuatnya, sekuat tenagaku. Aku bahkan bisa membunuh beberapa orang. Lebih banyak musuh sekarang. Aku belum mati. Jika kamu ingin menangis, menangislah di pemakamanku. Lei Dalu tiba-tiba bangkit, tidak peduli luka di sekujur tubuhnya mengeluarkan darah. Dia menatap Blood Rain, andalan penjara Storm, sambil mengertakkan gigi. Saya sudah mencari nafkah di lautan bintang selama beberapa dekade. Ada lebih banyak bajak laut luar angkasa yang ingin membunuh saya daripada yang bisa saya hitung. Namun, saya masih berdiri di sini. Feng Yuzhong, kamu ingin menurunkanku. Maka kamu sebaiknya bersiap untuk membayar harga yang bagus. Bai tua, Song Laosi, minta semua orang bersiap untuk pertempuran terakhir. Kami tidak akan menyerah sampai darah kami mengering dan pakaian kristal terakhir kami diledakkan. Selama kita masih bernafas, keajaiban mungkin saja terjadi. Jangan lupa betapa beruntungnya aku. Terakhir kali, ketika kita mengejar Feng Yuming, kalian semua berpikir bahwa kita tidak akan menangkapnya, dan dia akan melarikan diri. Tetapi pada saat yang genting, penjara hantu miliknya meledak, tepat di depan mata kita. Kemungkinan besar kaptenmu ini adalah putra takdir, yang dilahirkan untuk tujuan khusus. Dengan batuk, kapal luar angkasa di depan kita akan meledak. Batuk, 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 batuk. Lei Dalu menyelesaikan kalimatnya dan terbatuk keras. Tubuhnya bungkuk seperti udang. Darah berceceran di tanah. Pria itu hampir batuk-batuk. Semuanya normal pada sorotan cahaya. 5 kapal luar angkasa penjara Storm masih menunjukkan ototnya. Bai Keixin dan Song Laosi saling memandang dan menghela nafas. Bai Keixin menepuk bahu Song Laosi dan berkata, pergi dan beritahu saudara-saudara kita untuk bersiap. Manusia tanduk besar harus mati dengan kematian yang luar biasa. Dipahami, Song Laosi baru saja berbalik ketika dia tiba-tiba merasa ruangan itu terang. Bai Keixin, yang terkenal karena ketenangannya, berseru kaget seperti orang bodoh yang melihat kecoa. Song Laosi berbalik untuk memeriksa apa yang sedang terjadi, hanya untuk merasa bingung dengan apa yang dilihatnya. Pada pancaran cahaya, Red Lightning, salah satu kapal perang kristal penjara Storm, tiba-tiba meledak menjadi serangkaian bola cahaya raksasa, yang mengamuk dan menyebar dari kompartemen mesin di bagian belakang kapal luar angkasa. Seluruh kapal luar angkasa ditelan dalam satu tarikan napas. Sesaat kemudian, kristal di dalam ruang mesin Red Lightning diledakkan. Kecerahan yang lebih mempesona muncul. Bintang-bintang yang berdarah bersinar pada saat itu. Alam semesta yang gelap sejelas siang hari. Petir merah telah meledak. Bai Keixin dan Song Laosi sama-sama tercengang. Mereka saling memandang dengan bingung dan menoleh ke arah Lei Dalu meskipun leher mereka pada dasarnya kaku. Lei Dalu menatap sinar itu dengan tidak percaya. Mulutnya terbuka lebar hingga telur burung unta bisa dimasukkan ke dalamnya. Dia sudah lama tidak kembali pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, bibirnya melengkung saat dia berkata dengan santai, seperti yang kubilang, aku adalah putra takdir yang lahir dengan tujuan khusus. Dengan batukku. Hentikan omong kosong itu. Bai Keixin mendorongnya menjauh dan berlari ke panel kontrol, yang masih menyala. Periksa tayangan ulang ledakannya. Perbesar gambarnya dan lihat apa yang sebenarnya terjadi.
Bab 532, Anda akan menyesalinya. Gambar pada berkas cahaya diputar ulang menjadi setengah menit sebelumnya. Setelah diperbesar 10 kali, hasilnya agak kabur. Orang hanya bisa melihat 4 knalpot api yang saling berhubungan dalam bentuk heliks milik kapal induk yang ukurannya hanya sepertiga dari Red Lightning. Pada awalnya, kedua kapal luar angkasa tersebut tampak melakukan pekerjaan docking biasa. Pengangkut melambat dengan kecepatan tetap dan tetap sejajar dengan rute Red Lightning. Namun tak lama kemudian, sepertinya ada yang salah dengan sistem tenaga kapal induk tersebut. Api knalpotnya 10 kali lebih terang dari sebelumnya, dan tiba-tiba bertambah cepat. Red Lightning menyadari kelainannya dengan sangat cepat. Banyak sinar cahaya menyembur keluar dan menghujani kapal induk. Namun, ia melewatkan jangkauan serangan terbaiknya. Kapal induk itu telah memotong lingkaran pertahanannya. Pada jarak ini, kapal induk berada di titik buta sebagian besar meriam. Beberapa senjata yang bisa menyerangnya tidak mampu memaksimalkan damagenya. Perisai spiritual yang mengelilingi pembawanya menerima semua serangan. Beberapa serangan yang menembus perisai spiritual karena keberuntungan tidak cukup untuk menimbulkan kerusakan kritis. Setelah 15 detik yang menggetarkan jiwa, kecepatan kapal induk menjadi lebih tinggi dari sebelumnya dan menabrak Red Lightning secara brutal. Titik tumbukannya persis pada ruang mesin di bagian belakang Red Lightning. Secara umum, kapal perang kristal memiliki sistem manajemen kerusakan yang sangat canggih. Mereka jarang meledak meskipun bertabrakan dengan apapun. Namun, pengangkutnya sepertinya sudah tertata rapi. Itu benar-benar pecah dari belakang ke depan. Energi spiritual yang dihasilkan dari ledakan tersebut berkumpul menjadi jarum api yang panjang dan menembus ke dalam kompartemen mesin Red Lightning. Kristal bahan bakar di dalam ruang mesin semuanya terpicu dan meledak. Dilihat dari skala ledakannya, bagian tengah hingga belakang Red Lightning di dekat ruang mesin telah terbakar habis. Jika Red Lightning belum sepenuhnya rusak, kemampuan berlayarnya tidak akan pernah pulih tanpa perawatan besar. Red Lightning telah kehilangan semua dorongannya dan menjadi peti mati besi yang mengambang di lautan bintang. Itu bukan sebuah kecelakaan. Bai Keixin sampai pada kesimpulan itu. Dia terus memutar ulang video dan memusatkan seluruh kemampuan komputasi prosesor kristal padanya untuk meningkatkan kualitas gambar. Akhirnya, ketika dia sampai sekitar 15 menit yang lalu, dia menemukan kapal induk itu lagi dan 2 titik cahaya, yang menyelinap keluar dari kapal induk tersebut tanpa diketahui siapapun. Mata Lei Dalu melotot dan menatap kedua titik cahaya itu. Dia mendecakkan lidahnya dan mengamati, perasaan ini sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihat pemandangan seperti itu dari tempat lain. Ini mengingatkanku pada seseorang. Bai Keixin jarang tersenyum, tapi sekarang dia tersenyum. Aku tahu persis siapa yang kamu maksud. Tapi aku lebih penasaran dengan hal lain. Apa ekspresi wajah Feng Yuzhong saat ini? Di dalam kokpit Blood Rain, berkas cahaya berubah menjadi putih pucat karena ledakan yang terus-menerus. Warnanya hampir sama dengan apa yang ada di wajah Feng Yuzhong. Bandit tak tertandingi yang telah menjelajahi lautan bintang selama beberapa dekade menyaksikan tayangan ulang berkali-kali tanpa emosi. Bahkan alisnya masih diam. Tapi pembuluh darah yang menonjol dan memutar di tangannya yang terkepal membocorkan kemarahan di benaknya. Ini kesalahanku. Feng Yuzhong menyipitkan mata, suara dinginnya keluar melalui gigi terkatup. Saya menduga musuh kita mengintai BEHEMOTH-19, tapi saya tidak menyangka mereka akan begitu kejam. Tadinya aku mengira musuh mencoba menyelinap ke kapal utamaku melalui BEHEMOTH-19 untuk merusak kapal luar angkasaku atau bahkan membunuhku. Oleh karena itu, aku berpura-pura tidak mengetahui tipuan mereka. Musuh mungkin masih merasakannya, penuh harapan, tapi mereka akan ditangani tanpa ampun ketika mereka mencapai Red Lightning. Aku tidak menyangka musuh akan begitu gila dan tegas. Jika mereka tidak bisa merusak kapal utamaku, mereka mungkin akan meledakkan salah satu lenganku. Penasihat itu berkeringat keras ketika dia berkata, syukurlah, Jenderal Feng tidak memberikannya kesempatan untuk mendekati kapal andalan. Jika kapal andalan yang rusak parah, kami harus mundur dari pertempuran secepat mungkin. Musuhnya cukup jahat. Bagaimana dia bisa mengubah kapal induk biasa menjadi bom raksasa yang menakutkan? Jenderal Feng, kami baru saja mendeteksi bahwa 2 kapsul pelarian diluncurkan dari BEHEMOTH-19 dan bergerak ke arah yang berbeda sebelum diledakkan. Mereka pasti berada di balik ledakan itu. Haruskah kita memburu mereka? Feng Yuzhong kembali ke dirinya yang biasa setelah guncangan ledakan Red Lightning dengan sangat cepat. Dia mempelajari video dan peta bintang sambil menghitung semua parameter yang terlibat dengan cermat. Setengah menit kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Pikirkanlah, para ahli seperti Huang Puxiyi dan Su Zhexuan ada di BEHEMOTH-19. Betapa tangguhnya musuh kita jika mereka bisa mengalahkan para ahli tersebut tanpa membuat khawatir siapapun sebelum mendapatkan kendali atas seluruh operator serta token autentikasi. Mereka harus setidaknya berada di puncak tahap fondasi bangunan. Kemungkinannya adalah ada satu atau bahkan lebih penggarap tahap formasi inti. Untuk mengatasi satu atau lebih penggarap tahap formasi inti, berapa banyak orang yang harus kita kirim? Jika kita mengirimkan terlalu sedikit, sangat mungkin mereka akan menjadi mangsa, bukan predator, ketika mereka mengejar musuh kita, yang akan membunuh mereka dengan mudah. Oleh karena itu, untuk menangkap 2 kapsul pelarian tersebut, kita membutuhkan setidaknya 1 kapal perang kristal. Namun saat ini, mereka sedang berlari ke arah yang berbeda. Jadi,
Kita membutuhkan 2 kapal perang kristal untuk tugas tersebut. Itu adalah keputusan terburuk untuk membagi pasukan dalam pertempuran. Kita hanya punya total 4 kapal perang kristal. Jika kita mengirim 2 di antaranya, bagaimana kita bisa memusnahkan perkumpulan Great Horn Exo? Saya pikir inilah yang diinginkan musuh kita. Ledakan Red Lightning dimaksudkan untuk membuat saya marah. Mereka berharap saya akan membuat penilaian yang salah dan mengubah arah serangan utama. Zona luar angkasa dataran tinggi besi adalah tempat yang sangat kacau. Sabuk batu ada di mana-mana. Bahkan beberapa kapal perang kristal mungkin tidak dapat menangkap kapsul pelarian. Musuh tampaknya adalah orang-orang yang putus asa dan berani. Namun kenyataannya, mereka cukup bijaksana dan mempertimbangkan semuanya. Jangan terpengaruh oleh musuh kami. Target kami adalah perkumpulan Exo tanduk besar. Kami hampir saja memusnahkan mereka. Kami tidak boleh diganggu pada saat kritis pertempuran. Sebagian besar Exos di Red Lightning telah dikirim untuk bertarung di luar angkasa sebelumnya. Penghancuran Red Lightning tidak banyak berpengaruh pada kemampuan tempur pihak kita secara keseluruhan. Kita masih bisa berharap untuk menyelesaikan pertempuran dalam waktu 1,5 hari. Musuh-musuh ini memang penuh kebencian, tapi kita tidak boleh dibutakan oleh kebencian. Kita harus menjaga pikiran kita tetap jernih. Biarkan saja mereka pergi. Saat kita kembali ke sarang laba-laba, setelah kita menghancurkan perkumpulan Exo tanduk besar, kita bisa meminta menara laba-laba hitam untuk menyelidiki siapa mereka. Lalu, kita bisa menyelesaikan keluhan kita dengan mereka. Ada kekaguman di wajah penasihat itu. Dia memuji, betapa bijaksananya Anda, Jenderal Feng. Betapapun pintarnya musuh kita, mereka tidak akan mengira bahwa Jenderal Feng begitu berkemauan keras sehingga Anda tidak terpengaruh sama sekali oleh kejadian itu. Dalam kasus seperti itu, musuh akan kehilangan nyawanya. Semua triknya akan sia-sia. Mereka hanya bisa berdiam diri dan menyaksikan kita meledakkan perkumpulan Great Horn Exo. Itu juga akan menjadi balas dendam untuk Red Lightning. Feng Yuzong tersenyum samar dan melirik kapsul pelarian yang menghilang di lautan bintang yang dalam. Ia berkomentar, sudah lama sekali sejak terakhir kali saya bertemu dengan lawan yang tidak biasa. Saya merasa bahwa saya akan bertemu mereka lagi di lautan bintang. Saya benar-benar ingin melihat betapa frustrasinya dia ketika mereka mengetahui bahwa saya tidak mengikuti umpan mereka. Di ruang gelap dan tak terbatas, Liao melaju ke depan dengan kapsul pelarian yang telah dimodifikasi secara gila-gilaan olehnya. Dia seperti daun kering yang mengambang di lautan yang mengamuk dan terlihat tidak berarti lagi. Tapi dia tidak kesepian. Dia menyalakan video yang telah dia tonton berkali-kali dari prosesor kristalnya. Hologram Dinglingdang muncul lagi di sampingnya. Dia memelototinya, mulutnya cemberut dan tinjunya melambai, seolah dia akan meninju dadanya. Liao, aku percaya padamu. Kamu akan berhasil. Tentu saja, aku akan berhasil. Liao meninju dadanya sendiri dan menekan rasa sakit yang luar biasa akibat kutukan itu dengan seluruh kekuatannya. Dia menelan kembali seteguk darah hitam, merasakan paru-parunya terbakar, seolah 10.000 semut sedang menggigitnya. Sebaliknya, rasa sakitnya membuat jiwanya terbakar lebih hebat dari sebelumnya dan otaknya lebih jernih dari sebelumnya. Memfokuskan perhatiannya, dia memadatkan pemikiran telepatinya dan menulis semua peristiwa mulai dari saat dia memasuki domain Skytil hingga kemunculan kuil dewa ke dalam chip batu giok khusus. Kemudian, dia melepaskan chip giok itu ke luar angkasa. Chip giok adalah gadget yang dibuat khusus yang memiliki kemampuan mendeteksi sinyal spiritual Nexus secara otomatis. Ketika berada dalam jangkauan perhubungan, ia akan mengirimkan informasi yang disimpannya ke alamat rahasia di Nexus spiritual. Itu adalah salah satu dari hampir 20 metode dia berkomunikasi dengan Sparkle. Dia harus memberitahu para penggarap dari sektor asal surga di Sparkle tentang kebangkitan penggarap tidak bermoral sehingga mereka bisa lebih siap. Setelah itu, Li Yao sedikit mengubah rute dan masuk jauh ke dalam zona luar angkasa dataran tinggi besi. Blood Rain tidak mengejarnya. Hal itu cukup dimengerti. Feng Yuzong adalah anjing yang terlalu licik untuk mudah merasa kesal. Dengan senyuman kejam, Li Yao mengirimkan pesan jelas kepada Blood Rain. Untuk menarik perhatian penyelamat, kapsul pelarian semuanya membawa peralatan magis yang sangat kuat untuk mengirimkan pikiran telepati. Oleh karena itu, pesan tersebut dikirimkan ke prosesor kristal mainframe Blood Rain dalam beberapa menit. Di dalam kokpit Blood Rain, Jenderal Feng, salah satu kapsul pelarian telah mengirimi kita pesan jelas. Kata penasihat itu dengan ekspresi aneh dan menampilkan pesan itu di sorotan lampu utama kokpit. Pesannya sangat sederhana. Faktanya, hanya ada 2 kata, tangkap aku. Feng Yuzong linglung untuk waktu yang lama. Dia mengejek, kepalanya gemetar, kupikir dia adalah musuh yang menakutkan. Aku tidak menyangka dia begitu naif. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa memprovokasiku dengan beberapa kata dan memaksaku untuk mengejarnya tanpa mempertimbangkan gambaran besarnya, bukan? Penasihat itu setuju, fakta bahwa pria itu memainkan gerakan kekanak-kanakan menunjukkan bahwa dia tidak punya pilihan lain saat ini. 5 menit kemudian, pesan kedua tiba. Masih ada waktu untuk mengejarku sebelum aku bertemu dengan sabuk batu. Sungguh, datang dan tangkap aku, atau kamu akan menyesal. Penasihat itu terkejut. Ada apa dengan pria itu? Satu kali saja tidak cukup, dan dia melakukannya lagi. Feng Yuzong mencibir, jangan pedulikan dia. Minta semua orang untuk beristirahat selagi kita masih bisa. Biarkan bengkel pemeliharaan memperbaiki pakaian kristal secepat mungkin.
Ketika 60% kemampuan tempur kita pulih, kita akan meluncurkannya serangan lain untuk menguras tanduk besar. 5 menit berlalu. Pesan ketiga terkirim. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang melepaskannya. Dalam 5 menit lagi, kamu akan marah dan berguling-guling di tanah. Feng Yuzong. Penasihat tidak tahu harus berkata apa. Dia belum pernah melihat musuh yang menyebalkan seperti itu sebelumnya. Tapi Feng Yuzong menatap kata-kata itu, tenggelam dalam pikirannya. Penasihat itu terkejut. Jenderal Feng, Anda tidak berencana mengerahkan semua pasukan untuk mengejar kapsul pelarian kecil, bukan? Coba saya lihat. Pria itu telah mencapai pinggiran sabuk batu. Sudah terlambat bagi kita untuk kembali dan pergi mengejarnya. Peluang suksesnya tidak terlalu tinggi. Feng Yuzong berteriak, tentu saja aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Aku hanya bertanya-tanya mengapa musuh begitu kekanak-kanakan. Minta semua orang untuk bersiap. Kami akan melancarkan serangan besar-besaran dalam waktu setengah jam. 5 menit kemudian, pesan keempat diterima. Jenderal Feng, musuh mengirim pesan lagi. Kali ini, bukan teks, tapi, video yang sangat besar. Kata penasihat itu dengan ekspresi aneh. Bab 533, Kemarahan Formasi Inti. Sebuah video. Untuk beberapa alasan, Feng Yuzong merasakan firasat buruk. Dia dengan cepat memikirkan segalanya namun gagal menemukan di mana masalahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, putar videonya di lampu utama. Mari kita lihat apa yang ingin dijual orang itu. Segera, videonya diputar. Badai darah 10 detik telah dimulai. Video tersebut sepertinya diambil dengan kamera kristal dalam setelan kristal dari sudut pandang utama di dalam kabin yang redup. Asap hitam menyebar, nyala api yang hebat melonjak. Gambar itu berpindah-pindah antara terang dan gelap, membawa rasa misteri yang kuat. Gambarannya belum jelas, tapi semua orang bisa mendengar jeritan yang mirip dengan jeritan babi yang disembelih hidup-hidup. Suara yang agak familiar membuat Feng Yuzong pucat, hal yang sama berlaku untuk penasihat dan semua orang di dalam ruangan. Detik berikutnya, Feng Yuzong melihat, Feng Yuming, putra satu-satunya. Feng Yuming sedang berjongkok di dalam setelan kristal yang rusak. Tampaknya dia telah menanggung penderitaan yang paling kejam. Tulang di sekujur tubuhnya patah. Dia telah dimasukkan ke dalam tabung raksasa dengan paksa seolah-olah dia adalah cacing gemuk. Untuk sesaat, Feng Yuzong tidak menyadari untuk apa tabung itu, dia hanya berpikir itu tampak familiar. Di pojok kanan atas pancaran cahaya, ada hitungan mundur semerah darah. 10 detik. Feng Yuming berjuang mati-matian seperti ikan di talenan. Tulangnya yang patah menembus kulitnya, dan darahnya mengalir keluar. Dia sangat terlihat menyedihkan. Dia berteriak dan memohon sekeras yang dia bisa. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku bisa memberikan apapun yang kamu mau. Apapun yang kamu mau. Feng Yuzong berseru kaget. Ekspresi wajahnya berubah dari kebingungan menjadi rasa benci. 9 detik, 8 detik. Saya tahu koordinat beberapa harta karun lainnya. Saya telah menemukan tempat tinggal para penggarap kuno di 2 asteroid. Saya juga tahu 3 rute penyelundupan rahasia. Saya bisa memberitahu Anda semuanya selama Anda menyelamatkan hidup saya. Suara retakan keluar dari tangan Feng Yuzong, seolah-olah beberapa bom kristal meledak di telapak tangannya secara bersamaan. 7 detik, 6 detik. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Kami tidak punya dendam. Kenapa kamu harus membunuhku? Kenapa? Retakan, retakan. Di bawah kaki Feng Yuzong, lantai yang terbuat dari paduan super runtuh. Sebuah lubang raksasa dengan diameter hampir 1 meter muncul. Seluruh dek hampir terinjak. 5 detik, 4 detik, 3 detik. Apakah ini untuk 90 orang biasa itu? Kamu gila, kamu juga anjing gila. Ayahku tidak akan melepaskanmu, penjara badai tidak akan melepaskanmu, dan tidak ada geng bajak laut di sarang laba-laba yang akan melepaskannya, dari kamu. Aming. Feng Yuzong menangis seperti binatang yang terluka. 2 detik, 1 detik, 0 detik. Saat hitungan mundur mencapai 0, hitungan mundurnya berbunyi klik dan menyebar menjadi ribuan garis kemerahan. Tidak, tidak, tidak. Feng Yuming benar-benar menjadi gila. Dia berguling-guling dan mengeluarkan jeritan yang tidak berarti. Susunan rune kelas angin jauh di dalam tabung transmisi bahan bakar semakin keras, dimotivasi oleh energi spiritual yang masuk. Akibatnya, gaya tarik-menarik di dalam tabung menjadi semakin kuat, menarik Feng Yuming, bersama dengan pecahan jas kristalnya, semakin jauh ke dalamnya. Baru pada saat itulah Feng Yuzong akhirnya menyadari apa itu tabung. Seolah-olah seseorang telah menusukkan pisau ke dadanya dengan brutal, wajah Feng Yuzong tidak memiliki sedikit pun darah. Dia tampak seperti orang mati yang baru saja keluar dari neraka terdalam karena putus asa untuk membalas dendam. Feng Yuzong seperti anak babi yang akan dikirim ke penambang. Dia meronta dengan penuh semangat dan panik, lengan kanannya menempel di dinding tabung. 5 jejak jelas tertinggal di tabung, tetapi itu tidak membantu situasi. Feng Yuming terseret semakin dalam ke dalam tabung. Jeritannya semakin keras, saat dia ditarik ke dasar tabung. Sebelum dia sepenuhnya ditelan kegelapan, dia mengangkat kepalanya dan menatap pembunuhnya untuk terakhir kalinya. Kesengsaraan, keputusasaan, kebencian, kemarahan, ekspresi wajahnya begitu rumit hingga tak terlukiskan dengan kata-kata apapun. Ah, Feng Yuzong jengkel. Di pergantian tabung, Feng Yuming melakukan upaya terakhir. Terlihat jelas dari gambar bahwa gaya tarik yang kuat menarik daging,
patah tulang, organ dalam, dan sisa-sisa pakaian kristalnya melalui luka-lukanya. Jeritan Feng Yuming bahkan lebih keras daripada kecaman 4 susunan rune kelas angin yang berfungsi penuh. Setelah beberapa detik, dia akhirnya tidak tahan lagi dan ditarik ke ujung tabung transmisi bahan bakar tempat reaktor kristal yang terbakar memeluknya. Itulah akhir videonya. Tidak, itu belum berakhir. 3 kata berdarah muncul di berkas cahaya gelap, seolah-olah ditulis oleh korban Feng Yuzong dan Feng Yuming yang tidak bersalah dengan darah mereka. Sekali lagi, Feng Yuzong tidak punya pilihan. Gambaran itu melompat ke awal ketika hitungan mundur 10 detik baru saja dimulai. Feng Yuming, saat ini, masih berjuang keras. Tapi semuanya sudah berlalu sekarang. Feng Yuzong tidak dapat mengubah apapun, meskipun dia adalah penggarap tahap formasi inti. Dia bahkan tidak mampu menjaga rambut putranya dan hanya bisa melihatnya dilempar ke dalam reaktor kristal tanpa daya. Feng Yuzong bahkan tidak tahu siapa pembunuh sebenarnya. Mata Feng Yuzong memerah. Rambutnya tumbuh semakin panjang hingga akhirnya berdiri. Energi spiritual yang berkilauan meledak di ujung rambutnya, seolah-olah terbakar. Zizi. Berpusat di Feng Yuzong, bola cahaya ungu bersinar muncul entah dari mana dan dengan cepat mengembang, dikelilingi oleh petir yang hampir seluruhnya berwarna hitam. Bola cahaya tersebut memiliki daya tarik yang luar biasa dan menarik banyak benda kecil ke dalam ruangan. Ketika benda-benda itu mencapai bola cahaya, semuanya hancur berkeping-keping dan hancur menjadi bubuk oleh kekuatan yang menakutkan. Bam. Beberapa susunan rune iluminasi di langit-langit kokpit tidak dapat menahan kekuatan yang mengintimidasi dan meledak satu demi satu. Ruangan itu segera menjadi gelap gulita. Bola cahaya ungu masih mengembang. Bang. Prosesor kristal mini anggota kru di dalam ruangan meledak di pergelangan tangan mereka karena kemarahan Feng Yuzong yang tak tertahankan. Namun, tidak ada satupun anggota kru yang menyadari bahwa pergelangan tangan mereka mengeluarkan darah karena kesakitan. Semua orang diliputi keterkejutan dan ketakutan. Di mata mereka, Feng Yuzong adalah pria tak terkalahkan yang telah merusak lautan bintang selama beberapa dekade. Tapi musuh misterius itu cukup gila untuk mengirimkan video dia membunuh putra satu-satunya Feng Yuzong dalam pesan yang jelas. Apakah dia tidak takut dengan kemarahan seorang penggarap tahap formasi inti? Pada sorotan cahaya, video telah diputar 2 kali dan akan diputar untuk ketiga kalinya. Terintimidasi oleh kemarahan Feng Yuzong yang luar biasa, semua orang diam-diam mundur ke sudut ruangan. Tak satu pun dari mereka yang berani mematikan sinarnya. Para perompak luar angkasa sangat ketakutan. Akhirnya, bola cahaya ungu dan busur listrik hitam berhenti mengembang. Ukurannya secara bertahap menyusut, tetapi aura Feng Yuzong melonjak secara eksponensial, seolah-olah kulit yang menutupi dagingnya terkoyak, mengungkapkan identitas sebenarnya dari hewan buas di belakangnya. Hehehe. Feng Yuzong menyeringai mengerikan. Dia meludahkan seteguk kabut merah yang membara. Video tersebut telah membuatnya kehilangan kendali atas pikirannya dan menyebabkan luka dalam. Tapi sebelum dia memuntahkan darahnya, darah itu sudah menguap karena amarahnya. Jenderal Feng, penasihat tahu bahwa itu bukan pertanda baik. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Namun pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berlari ke depan dengan perisai spiritualnya dimaksimalkan. Dia memusatkan suaranya ke dalam benang sempit dan menusukkannya ke telinga Feng Yuzong. Jenderal Feng, jangan gegabah. Kita akan melenyapkan perkumpulan Exo tanduk besar. Jika kita mengubah arah sekarang, semua usaha kita akan sia-sia. Skema rapi yang telah kita persiapkan sejak lama, sumber daya yang kami panggil, dan mata-mata yang mengungkap diri mereka semua akan sia-sia. Jenderal Feng, musuh sengaja mencoba membuatmu marah sehingga kami mengejarnya alih-alih perkumpulan Exo tanduk besar. Kami tidak bisa dibodohi olehnya. Jenderal Feng, kami berdua adalah anggota kuil keabadian. Saat kami memulai jalan keabadian, kami semua memahami bahwa perasaan manusia hanyalah ilusi dan keabadian adalah satu-satunya kenyataan. Hubungan ayah dan anak, suami dan istri, saudara laki-laki dan perempuan semuanya adalah perasaan fana yang harus diputus oleh kita, para penggarap abadi. Jenderal Feng, putuskan perasaan fana, perkuat keyakinan Anda, dan carilah keabadian tertinggi. Jangan terpengaruh karena urusan duniawi, Jenderal Feng. Kata-kata, memotong perasaan fana, muncul di otak Feng Yuzong seperti kilat. Matanya akhirnya menjadi lebih jernih. Dia bernapas berat dan bergumam pada dirinya sendiri, ya. Hentikan perasaan fana. Aku akan menghilangkan perasaan fana. Hanya semut dan monyet yang didorong oleh naluri primitif mereka yang menghargai perasaan seperti itu. Aku akan memotong. Video telah selesai untuk ketiga kalinya. Kali ini tidak diputar lagi. 2 baris teks malah muncul di berkas cahaya. Feng Yuzong, seperti yang kubilang, kamu akan menyesalinya. Hahaha. Mata Feng Yuzong hampir tidak terlihat jernih ketika mereka diliputi kebrutalan kebinatangan lagi setelah perjuangan yang menyakitkan dan berkepanjangan. Dia menendang penasihatnya tepat di dada dan berteriak, apa yang aku potong? Itu anakku yang kamu maksud. Penasihat itu ditendang lebih dari 10 meter jauhnya. Tapi sebelum dia menyentuh tanah, dia ditarik kembali oleh kekuatan tarik yang luar biasa, dan kerah bajunya dikepal oleh Feng Yuzong. Wajah Feng Yuzong sama mengerikannya dengan wajah iblis paling gila. Suara kasarnya juga memadat menjadi seutas benang dan menembus telinga penasihat. Jangan lupa di bawah spanduk apa kita memulai penyerangan.
Kami keluar untuk membalas dendam Ah Ming. Saat ini, pria itu telah mengirimkan video dia membunuh anakku kepada kami dan setiap bajak laut luar angkasa lainnya di penjara Storm. Ini seperti buang air besar di kepalaku. Wajahku ditampar di depan semua orang di sarang laba-laba. Jika aku tidak menangkap orang itu, mengulitinya, dan mencincangnya, bagaimana aku bisa memimpin penjara badai di masa depan? Bagaimana aku bisa menetapkan otoritasku di sarang laba-laba? Survival of the fittest adalah kebenaran tertinggi dari Spiderden. Pemenangnya adalah raja, dan yang terkuat adalah kaisar. Jika aku tidak mempertahankan kehormatanku hari ini, tidak ada bajak laut luar angkasa yang akan terpesona olehku lagi. Bandit lain di dunia tahap formasi inti akan meremehkanku dan bahkan membuat rencana untuk menyerap penjara badai. Singkatnya, jika saya tidak bertindak, saya akan menjadi lelucon terbesar di sarang laba-laba. Penasihat itu cukup pintar untuk segera memahami apa yang ingin dikatakan Feng Yuzong. Dia tersentak ketika memikirkan semuanya. Musuhnya memang kejam dan jorok. Provokasi seperti itu merupakan jebakan terbuka. Bahkan jika Feng Yuzong cukup bertekad untuk menghilangkan perasaan fana, dia masih harus menutup matanya dan menggigit umpan, mengetahui bahwa itu adalah umpan, untuk mempertahankan kehormatannya. Bab 534, Keputusan Tanduk Besar. Feng Yuzong menarik napas dalam-dalam. Tornado sepertinya menyapu bagian dalam ruangan. Banyak anggota kru melihat dua garis putih muncul tiba-tiba sebelum terserap ke dalam lubang hidung Feng Yuzong. Mereka merasa udara di dalam ruangan itu tipis, seolah-olah Feng Yuzong telah menghirup seluruh udara di dalam ruangan. Napasnya membuat kepala Feng Yuzong jernih kembali. Cahaya dingin bersinar di mata pembunuhnya saat dia bertanya, apakah kita punya kesempatan untuk menangkap musuh sekarang? Penasihat menjalankan perhitungan dengan cepat dan menjawab 5 detik kemudian. Musuh sedang melarikan diri menuju pusat domain luar angkasa dataran tinggi besi. Dilihat dari rutenya, dia berencana untuk berlari ke sabuk batu melingkar di sekitar dataran tinggi besi. Akan sulit jika dia sampai di sana. Namun, musuh berada dalam kapsul pelarian, kupu-kupu liar, yang kecepatannya tidak terlalu tinggi. Red Lightning baru saja dikompromikan. Dari 4 kapal perang kristal lainnya, 3 memiliki susunan power rune yang rusak di level yang berbeda. Kecepatannya relatif rendah, dan sangat membutuhkan perawatan. Namun, ruang mesin Squid masih utuh. Selain itu, sebagai kapal luar angkasa serangan cepat, kapal ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Jika melaju dengan kecepatan penuh, meskipun kapsul pelarian melarikan diri dengan kecepatan tertinggi, Squid masih dapat melakukannya, mengejarnya dalam 3 jam. Tapi ahli Squid tidak banyak. Musuh kita kejam dan kotor. Dia mungkin masih punya rencana cadangan lain. Saya khawatir Squid saja tidak cukup untuk menangkapnya. Lagi pula, pengejaran ekstrim seperti itu akan menghabiskan banyak bahan bakar. Begitu berubah arah, tidak ada cara untuk kembali. Mengemudikan kapal perang kristal yang panjangnya ribuan meter sama sekali berbeda dengan mengemudikan pesawat ulang-alik. Meski melaju dengan kecepatan tetap tidak memakan banyak bahan bakar, akselerasi, perlambatan, dan perubahan rute akan membakar banyak energi. Memperlambat kecepatan kapal perang kristal yang kecepatannya telah mencapai maksimum hingga berhenti total akan menghabiskan bahan bakar yang sangat besar. Oleh karena itu, setelah Squid mengubah arahnya untuk mengejar kapsul pelarian, kemungkinan besar Squid tidak akan kembali lagi untuk bergabung dalam pertempuran melawan Great Horn Exo Society. Tanpa ragu-ragu, Feng Yuzong memerintahkan, tidak satu pun. Keempat kapal perang kristal yang tersisa akan mengejar musuh baru sekarang. Jika Squid diusir, 3 kapal perang kristal yang tersisa mungkin tidak dapat menyelesaikan pertempuran dalam 1,5 hari. Ketika penggarap penguat tiba, kita akan terjebak dalam situasi yang canggung. Sementara itu, Squid hanyalah sebuah kapal luar angkasa serangan cepat yang tidak membawa penggarap tahap formasi inti. Saya sangat curiga apakah ia mampu menangkap musuh yang brutal dan gila seperti itu. Jika musuh memasang jebakan lain dan menjatuhkan Squid, kita akan benar-benar celaka. Jika kita tidak melakukannya, kita tidak melakukannya, tetapi jika kita melakukannya dengan sekuat tenaga. Minta Squid untuk mengejar kapsul pelarian terlebih dahulu. Ingat, tugas mereka adalah melecehkan musuh dan memperlambat jatuhkan dia. Jika musuh keluar dari kapsul pelarian dengan setelan kristalnya, segera mundur ke lingkaran pertahanan kapal luar angkasa. Saya punya banyak alasan untuk percaya bahwa musuh berada di puncak tahap fondasi bangunan atau bahkan tingkat awal tahap formasi inti. Dia mungkin akan bertarung dengan baik dalam setelan kristal. Kemungkinannya adalah dia memiliki setelan kristal super. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyelinap ke penjara hantu Ah Ming tanpa membuat khawatir siapapun dan membunuhnya? 3 kapal luar angkasa lainnya akan membereskan kekacauan di sini dan melancarkan serangan lagi ke Great Horn Exo Society. Saat musuh diganggu, kita akan mundur dari medan perang dan mengikuti Squid. Blood Rain akan menutupi retretnya nanti. Laksanakan perintahnya. 2 jam kemudian, di dalam kokpit Gold Horn yang rusak. Lei Dalu, Bai Keixin, dan semua anggota Great Horn Exo Society lainnya tercengang. Gambar di dalam berkas cahaya adalah keajaiban yang paling sulit dipercaya di dunia, yang telah membuat mereka semua terdiam dalam waktu yang lama. 1 jam sebelumnya, mereka mengalami serangan paling hebat sejak pertempuran dimulai. Musuh telah menyerang mereka dengan penuh permusuhan seolah-olah bertekad untuk menyelesaikan pertempuran itu untuk selamanya. Hampir semua Exo yang bermusuhan dikerahkan untuk penyerangan itu.
Tiga kapal luar angkasa di sisi Great Horn Exo Society mencoba yang terbaik untuk menahan serangan tersebut. Darah mereka hampir mengering. Untungnya, serangan terakhir musuh agak tergesa-gesa. Jaringan pertahanan ketiga kapal luar angkasa masih memiliki daya tembak yang melimpah dan pada akhirnya berhasil menahan serangan tersebut. Tapi sebelum mereka kembali ke diri mereka sendiri, mereka tiba-tiba menyadari bahwa para perompak luar angkasa mundur dari medan perang dengan tertib. Melihat tiga kapal luar angkasa di sisinya, yang penuh dengan lubang, energi spiritual dan amunisi yang hampir habis, dan Exo yang tak terhitung jumlahnya yang menderita luka parah, semua orang merasa sulit untuk mempercayai mata mereka. Itu hampir seperti seekor harimau lapar yang telah menjatuhkan seekor banteng dan merobek tenggorokannya, banteng itu berdarah, dan kematiannya hanya tinggal menunggu waktu, tetapi harimau yang lapar itu kemudian mundur tanpa alasan. Apa yang sedang terjadi? Lei Dalu tidak mengerti sama sekali. Dia dan prajurit lain dari Great Horn Exo Society, yang memiliki lebih banyak otot daripada otak, saling memandang dengan bingung. Bai Keixin merenung sejenak dan menjalankan beberapa perhitungan pada berkas cahaya. Dia membuat kesimpulan setengah menit kemudian. Mereka pasti mengejar salah satu dari dua kapsul pelarian. Lei Dalu semakin bingung. Kenapa? Hanya karena yang ada di dalam kapsul pelarian menyabotase salah satu kapal luar angkasa penjara badai, Feng Yuzong menjadi gila dan memutuskan untuk memburunya dan melepaskan kita. Jika Feng Yuzong adalah pria yang emosional, bagaimana dia bisa mendapatkan ketenarannya di Spider dan selama beberapa dekade? Bai Keixin juga bingung. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya juga menganggapnya sangat aneh. Logikanya, kami adalah satu-satunya target Feng Yuzong saat ini. Untuk orang yang tegas dan licik seperti dia tidak akan mengubah targetnya dengan mudah, apalagi melupakan gambaran besarnya saja, karena salah satu kapal luar angkasanya hancur, kecuali. Bai Keixin memeriksa informasi yang dikumpulkan kapal luar angkasa dengan cermat. Matanya tiba-tiba bersinar saat dia terus berbicara. Kecuali orang yang berada di dalam kapsul pelarian menghasut Feng Yuzong dengan cara yang tidak kita ketahui, atau pria itu memberi Feng Yuzong alasan yang bagus untuk mengalihkan perhatiannya padanya. Kapten, dengar, beberapa jam yang lalu, kapsul pelarian telah mengirimkan 4 aliran informasi yang berorientasi tepat ke Blood Rain. Meskipun kita belum mengetahui isinya, Feng Yuzong melakukan percakapan singkat dengannya. Mungkin itu adalah alasan Feng Yuzong menjadi marah. Ruangan itu menjadi sunyi senyap untuk waktu yang lama. Satu-satunya hal yang terdengar hanyalah suara percikan api. Lei Dalu tiba-tiba bertanya, Bai Tua, menurutmu mengapa pria di dalam kapsul pelarian itu membuat Feng Yuzong kesal tanpa alasan? Sambil tersenyum pahit, Bai Keixin menjawab, bukankah sudah jelas? Dia pertama-tama menjatuhkan salah satu kapal luar angkasa penjara badai dan kemudian memikat semua pasukan Feng Yuzong untuk mengejarnya. Tujuan satu-satunya tampaknya adalah untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita, Lei Dalu menggaruk janggutnya yang berlumuran darah dan bergumam, sepertinya aku tahu siapa yang ada di dalam kapsul pelarian sekarang. Bai Keixin menyipitkan mata, ketajaman terpancar dari matanya. Dia berkomentar, semuanya masuk akal sekarang. Saya juga sudah menebaknya. Dan jika itu benar-benar pria yang kita pikirkan, saya juga tahu bagaimana dia berhasil membuat marah Feng Yuzong sekarang. Kapten, tampaknya keberuntungan benar-benar berpihak pada Anda. Lei Dalu menyeringai. Dia tertawa begitu keras hingga air matanya mengalir di wajahnya yang besar dan berminyak. Ia bergumam, aku tidak tahu apakah keberuntungan sedang memihakku atau tidak. Tapi aku tahu bahwa saudara-saudaraku ada di pihakku. Bai Tua, menurutmu apakah kita bisa membiarkan saudara baik kita bertarung sendirian dan didorong ke tanah terpencil ketika dia datang jauh ke sini untuk menyelamatkan kita setelah mendengar bahwa perkumpulan Exo tanduk besar berada dalam bahaya? Bai Keixin berkedip cepat dan memaksimalkan kemampuan komputasinya. Sesaat kemudian, matanya kembali berkilauan karena percaya diri. Dia menjawab, memang, aku sudah memikirkan sebuah rencana. Jika berhasil, tekanan saudara baik kita akan dikurangi seminimal mungkin, dan kita bahkan dapat merobek sebagian besar daging dari tubuh Feng Yuzong. 5 menit kemudian, mereka terhubung ke saluran komunikasi dua kapal luar angkasa lainnya. Muncul di sorotan cahaya adalah dua wajah lainnya yang sama-sama berlumuran darah dan keras kepala. Mereka adalah Xin Hongde, seorang tetua dari Sekte Bunga Terbang, dan Jing Yong, diakon pertama dari Sekte Elang Menukik. Sekte Bunga Terbang dan Sekte Elang Menukik adalah dua sekte berukuran sedang di tepi konstelasi. Xin Hongde dan Jing Yong sama-sama berada di level awal tahap formasi inti, sama seperti Lei Dalu. Mereka telah bergabung dengan operasi kolektif sekte-sekte besar untuk menyergap para perompak luar angkasa dengan kesan bahwa mereka dapat mendukung para penggarap yang kuat dan memancing kentang goreng di belakang. Namun, mereka menghadapi badai luar angkasa karena nasib buruk. Cangkang kapal perang mereka rusak parah, dan mereka tidak dapat melakukan lompatan luar angkasa. Ketika kapal perang kristal dari sekte lain kembali ke rumah mereka melalui lompatan luar angkasa, mereka hanya dapat membentuk armada dengan tanduk emas, berharap menemukan pelabuhan untuk memperbaiki cangkang mereka sehingga mereka dapat melompat ke rumah mereka. Mereka tidak pernah mengantisipasi bahwa mereka akan diserang oleh pasukan besar bajak laut luar angkasa dalam perjalanan. Mereka menderita kerugian besar, dan hampir semuanya tewas. Dibandingkan dengan Great Horn Exo Society, yang merupakan target utama para bajak laut luar angkasa, kedua sekte ini hampir bisa disebut kerusakan tambahan. Oleh karena itu, kemarahan mereka begitu jelas hingga tertulis di wajah mereka.
Kapten Lei, kami bermaksud menghubungi Anda beberapa saat yang lalu. Apakah bajak laut luar angkasa mundur karena bala bantuan kami datang? Tanya Shin Hongdae. Shin Hongdae berusia 90-an. Untuk penggarap tahap formasi inti, dia berada di tahun-tahun puncaknya. Matanya tajam, tapi tampaknya dia adalah pria yang sangat bijaksana. Lei lalu menjawab, penguatan belum tiba. Para perompak luar angkasa telah mengubah rute mereka karena mereka mengejar penggarap lain dengan kekuatan penuh. Apa? Shin Hongdae sangat terkejut. Siapa orang ini? Apakah dia lebih berharga dari 3 kapal perang kristal yang akan diledakkan? Lei lalu berkata, saat ini, kami tidak tahu pasti siapa pria itu, tapi jelas dia datang menyelamatkan kami setelah perjalanan yang sangat panjang dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sekarang, kami punya yang baru rencana yang dapat membantunya dan bertarung bersamanya. Silakan lihat, kompartemen mesin dari 4 kapal perang kristal bajak laut luar angkasa yang tersisa telah rusak pada tingkat yang berbeda-beda. Kecepatan maksimumnya tidak sama. Feng Yuzong pasti memerintahkan 4 kapal perang kristal untuk mengejar kapsul pelarian dengan kecepatan penuh. Akibatnya, 4 kapal perang kristal kini berada dalam antrean panjang. Kapal dengan kompartemen mesin paling rusak telah tertinggal jauh. Feng Yuzong berpikir bahwa kita telah dibuat gentar olehnya dan kita hanya akan mendukung kemundurannya. Dia berpikir bahwa, selama dia pergi, kita akan tetap di sini untuk pulih dan menunggu bala bantuan. Dia berpikir, kita tidak akan pernah berani cukup untuk melawannya lagi. Tapi nyatanya, kami akan memanfaatkan asumsinya. Kami akan mengikutinya secara diam-diam dan merobohkan kapal luar angkasa terakhir pada waktu yang tepat. Bab 535, Cincin Planet. Audacious tidak cukup untuk menggambarkan rencananya, itu gila. Benar-benar gila. Shin Hongdae dan Jing Yong keduanya terdiam. Jing Yong baru berusia 60-an. Untuk penggarap tahap formasi inti, dia masih sangat muda. Dia tidak bisa tidak bertanya, susunan power rune dari 3 kapal luar angkasa di pihak kita semuanya telah rusak parah. Kita tidak memiliki komponen cadangan yang memadai, dan tidak mungkin kita dapat memulihkan kecepatan penuh dari kapal luar angkasa tersebut dalam beberapa hari. Bagaimana kita bisa menangkap musuh kita? Feng Yuzong, tentu saja, telah menghitung semuanya sebelum dia memanggil semua pasukannya untuk menyerang kapsul pelarian. Dia sangat menyadari bahwa 3 kapal luar angkasa di pihak Great Horn Exo Society semuanya kelelahan dan rusak. Mereka tidak akan bisa melakukan serangan balik meskipun mereka menginginkannya. Bai Keixin berkedip, dan dengan senyuman misterius, dia mengamati, tentu saja, kita tidak mampu memelihara ketiga kapal luar angkasa tersebut. Tetapi bagaimana jika kita mengumpulkan unit dan komponen yang dapat digunakan dari 3 kapal luar angkasa menjadi 1 kapal luar angkasa? Memperbaiki 3 kapal luar angkasa akan sia-sia bagi kami. Kami dapat mempertimbangkan untuk membongkar unit dan komponen dari kapal luar angkasa Anda dan menggunakannya untuk memperbaiki tanduk emas. Jika demikian, kita pasti dapat mengembalikan kecepatan kapal luar angkasa ini ke kecepatan yang dapat diterima. Kalau begitu, kami akan menyerahkan semua yang terluka ke kapal luar angkasamu di mana mereka akan menunggu bala bantuan. Semua orang yang masih bisa bertarung akan berkumpul di Gold Horn. Kami akan melancarkan serangan balik dan membuat mereka lengah. Jing Yong tersentak dan berkata, tetapi bajak laut luar angkasa memiliki 4 kapal luar angkasa, dan kita hanya akan memiliki 1. Bai Keixin menyipitkan matanya dan mencibir, tetapi waktu ada di pihak kita. Ini pertaruhan paling berbahaya, dengan waktu sebagai taruhannya. Pikirkanlah, sekarang Feng Yuzong mengejar penggarap dengan kecepatan penuh, kapal luar angkasanya pasti menghabiskan bahan bakar secara gila-gilaan saat ini. Ketika dia mengetahui bahwa kapal luar angkasa yang ditinggalkannya telah diserang oleh kita, dia akan berada dalam dilema. Jika kapal luar angkasa ingin berbalik, ia harus memperlambat kecepatannya dari keadaan terburu-buru dan mengatur ulang rute pelayarannya. Bahan bakar dan waktu 2 kali lebih banyak akan terbuang percuma. Pada saat itu, bala bantuan kita bisa muncul kapan saja. Feng Yuzong harus memiliki cadangan bahan bakar yang cukup untuk melarikan diri. Jika dia tidak bisa menghabisi kita dengan cepat, dia akan terhenti oleh kita dan bahkan gagal melarikan diri, mengambil risiko itu. Feng Yuzong menghargai hidupnya lebih dari apapun. Dia pasti tidak akan berani kembali dan melawan kita. Satu-satunya pilihannya adalah meninggalkan kapal luar angkasa terakhir untuk menjaga dirinya tetap aman. Tentu saja ini sangat beresiko. Tapi kita tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan penggarap dikelilingi oleh bajak laut luar angkasa tanpa berbuat apa-apa. Jika Flying Flower dan Swooping Eagle tidak ingin melanjutkan pertempuran, tidak apa-apa juga, asalkan Anda dapat menyediakan komponen yang dapat digunakan di kompartemen mesin Anda sehingga kami dapat memperbaiki Gold Horn. Kamu bebas untuk tinggal dan merawat lukamu. Kami akan mengurus sisanya. Waktu adalah yang paling penting. Tolong segera ambil keputusan. Kami sedang terburu-buru mengejar saudara kami dan bertarung bersamanya. Shin Hongdae dan Jing Yong keduanya terdiam. Tapi nyala api di dalam mata mereka semakin membara. Nyala apinya tebal dan padat. Mereka tidak terlihat seperti api, tapi darah yang mengalir dan mendidih di dalam tubuh kedua penggarap. Di tengah lautan bintang yang tak terbatas, perburuan aneh sedang terjadi. Melarikan diri dengan cepat di depan adalah kapsul pelarian kecil. Meskipun asap knalpot keluar dari belakangnya, itu hanyalah setitik debu kecil di alam semesta yang sunyi. 4 kapal luar angkasa yang agresif dan mematikan berada tepat di belakang titik itu. Mereka melaju dengan kecepatan penuh dalam barisan.
Cahaya menyilaukan yang terpancar dari rangkaian power rune mereka merobek kegelapan ruang hampa seperti auman binatang buas. Satu kapal luar angkasa setajam mata panah ada di depan. Itu semakin dekat dan dekat dengan kapsul pelarian. Liao berbaring di dalam kapsul pelarian dengan nyaman saat dia menganalisis kecepatan dan berbagai parameter pengejarnya dengan pemindaian kamera kristal. Meskipun dia sedang diburu oleh penggarap tahap formasi inti yang memimpin 4 kapal luar angkasa dan lebih dari 1000 exo, senyuman aneh muncul di wajahnya, seolah dia cukup menikmati sensasi dan kegembiraan. Musik dari sektor asal surga bergema di dalam kapsul pelarian yang tersegel. Itu adalah lagu populer yang didengarkan oleh setiap rumah tangga di sektor asal surga yang berjudul Menaklukkan Alam Semesta. Dengar, awan tebal tidak bisa menghentikan larinya lautan bintang. Kegelapan tak berujung akan menghilang. Cahaya kehidupan akan menerangi langit. Saat aku merasa putus asa, aku selalu mendengar sebuah lagu diputar di hatiku. Semakin buruk nasibmu, kamu akan menjadi semakin tangguh. Angka yang memantul pada berkas cahaya menunjukkan bahwa para pemburu semakin mendekat. Binatang raksasa itu telah membuka mulutnya yang berdarah, siap melancarkan serangan fatalnya. Liao tersenyum dan memicu pemikiran telepati untuk mengaktifkan gadget. Di dalam kokpit Blood Rain, Feng Yuzong dan penasihatnya juga mengamati situasi pertempuran melalui peralatan sihir penyelidikan paling canggih. Setelah setengah hari berburu gila-gilaan tanpa mempedulikan harga bahan bakar, jarak antara mereka dan kapsul pelarian telah diperpendek. Cumi-cumi, yang berada di depan, hampir bisa menangkap ekor kapsul pelarian sekarang. Jenderal Feng, salah satu susunan rune kekuatan musuh telah meledak. Pada berkas cahaya, titik cahaya kabur yang mewakili kapsul pelarian tiba-tiba menjadi lebih terang. Penasihat berseru kegirangan setelah dia meningkatkan kualitas gambar dengan memusatkan kemampuan komputasinya. Feng Yuzong mencibir, itu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun juga, ini adalah kapsul pelarian. Setelah berlari begitu lama dengan kecepatan penuh, susunan power rune pasti sudah melampaui batasnya. Wajar jika mereka meledak sekarang. Bahkan jika susunan power rune baik-baik saja, dia tidak akan punya banyak bahan bakar yang tersisa. Segera, dia akan berada di saku kita. Minta Squid untuk mengerahkan tim penyerang dan mengganggu musuh. Hampir 100 jas kristal terbang keluar dari kapal luar angkasa berbentuk mata panah di depan seolah-olah itu adalah sarang lebah. Mereka mengendarai peralatan magis berbentuk silinder yang dibuat khusus yang dikenal sebagai assault rockets. Api knalpot berwarna oranye terang menyembur keluar dari kendaraan mereka saat mereka berlari menuju kapsul pelarian dengan kecepatan maksimum. Senjata utama di sekitar kapal luar angkasa juga mulai berkilauan. Energi spiritual sedang dipadatkan. Begitu kapsul pelarian memasuki jangkauan serangan terbaik, mereka akan segera melepaskan tembakan. Saat itu, di bagian ekor kapsul pelarian, yang seharusnya kehabisan energi spiritual dan mengalami ledakan beberapa rangkaian rune kekuatan, sekuntum bunga energi spiritual yang glamor tiba-tiba mekar. Sinar mistik 7 warna menyembur keluar. Kapsul pelarian diberi peningkatan kecepatan yang luar biasa dan melompat ke depan. Kapsul pelarian itu kabur lagi sebelum memasuki jangkauan serangan terbaik kapal luar angkasa. Di dalam kokpit, penasihat itu tercengang. Dia mengetuk sinar itu dengan gila. Keringat menetes dari hidungnya saat dia berkata, itu tidak mungkin. Akselerasi sesaat dan kecepatan maksimum kapsul pelarian telah jauh melampaui batas, kupu-kupu liar. Bagaimana dia bisa mencapai kecepatan setinggi itu? Apakah kamu tidak melihatnya? Feng Yuzong memejamkan mata dan menarik napas panjang. Dia mengertakkan gigi. Musuh kita telah memodifikasi kapsul pelarian dan meningkatkan kecepatan serta akselerasi seketika. Tapi dia berpura-pura bahwa itu adalah kapsul pelarian biasa sehingga kita bisa mengejarnya. Berdasarkan kecepatannya saat ini, kemungkinan besar dia akan menabrak sabuk batu di sekitar dataran tinggi besi sebelum kita mengejarnya. Penasihat itu berhenti sejenak. Lalu, haruskah kita membatalkan pengejaran? Feng Yuzong menyeringai mengerikan. Skema yang begitu rumit, begitu banyak sumber daya, dan kemenangan yang begitu dekat dengan kita semuanya telah diganggu oleh pria misterius itu. Belum lagi dia membunuh anakku dan mempermalukanku di depan semua orang. Kita sudah bertindak terlalu jauh untuk membatalkan apapun sekarang. Teruslah mengejar. Jangan berhenti bahkan jika kita harus masuk tanpa izin ke dalam sabuk batu. Hentikan dia, berapapun risikonya. Kali ini, aku sendiri yang akan memenggal kepalanya. Penasihat itu sangat terkejut. Feng Yuzong, seorang penggarap tahap formasi inti, akan bertindak secara pribadi. 5 jam berikutnya hanya mengulangi apa yang telah terjadi. Kapsul pelarian selalu berada di depan cumi-cumi, tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Kecepatannya tidak terlalu tinggi. Saat Squid melaju dengan kecepatan penuh, jarak antara kedua pihak akan diperpendek secara bertahap. Namun, ketika senjata utama Squid mengisi ulang energi spiritual dan exhaust di dalamnya diluncurkan untuk berperang, kapsul pelarian tiba-tiba berakselerasi di bawah semburan api knalpot yang luar biasa. Jarak di antara mereka akan kembali seperti semula. Yang satu mengejar dan yang lainnya berlari, kedua pihak secara bertahap memasuki sekitar dataran tinggi besi di tengah zona luar angkasa dataran tinggi besi. Pemandangan indah di depan mata Liao membuatnya sejenak lupa bernapas. Dataran tinggi besi tampaknya 100 kali lebih besar dari planet asal surga. Namun, jika diamati dengan cermat, orang akan mengetahui bahwa hal itu disebabkan oleh lingkaran cahaya cemerlang yang dipancarkan oleh ratusan cincin yang mengelilingi dataran tinggi besi.
Cincin-cincin itu terbuat dari material luar biasa yang berputar mengelilingi planet ini. Secara umum, hanya jika planet memiliki gravitasi yang cukup maka barulah mereka dapat membentuk cincin. Satu planet biasanya hanya mempunyai satu cincin. Planet-planet dengan atmosfer dan kondisi yang cocok untuk manusia biasanya kualitasnya terlalu kecil. Mereka tidak memiliki gaya tarik-menarik yang cukup kuat untuk menghasilkan cincin. Namun, dataran tinggi besi dikelilingi oleh cincin dalam skala yang sangat besar. Itu bukan hanya satu, tapi sistem cincin super yang terbuat dari ratusan cincin yang saling berhubungan. Itu tampak seperti pelindung yang kokoh bagi planet ini dan membuat ukuran planet ini 100 kali lebih besar dari yang seharusnya. Gelombang spiritual yang begitu kuat dan berpola. Sepertinya bukan berasal dari meteoroid biasa. Liao merasakan kekuatan misterius namun tak tertahankan dari ratusan cincin yang saling berhubungan, yang membuatnya segera menyadari bahwa cincin itu bukan lahir secara alami, melainkan sebuah peralatan sihir pertahanan besar yang dibuat oleh para penggarap ribuan tahun yang lalu untuk melindungi dataran tinggi besi, berdasarkan teknologi yang tak terduga. Ini benar-benar peralatan sihir tingkat planet yang mendekati tingkat bintang. Peralatan sihir pertahanan yang terdiri dari ratusan cincin. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sektor bintang terbang memiliki peradaban budidaya yang luar biasa di masa lalu. Apakah peralatan ajaib ini dimaksudkan untuk melawan apa yang Huangpu Xiaoya gambarkan sebagai kiamat? Sayang sekali sistemnya tampaknya gagal dalam tugasnya. Dataran tinggi besi tetap hancur. Liao menyelinap ke salah satu sabuk batu tanpa ragu-ragu. Bab 536, Prasasti Luar Angkasa. Dibandingkan dengan luasnya ruang angkasa, umat manusia sangatlah tidak berarti. Cincin yang tampak tipis itu berubah menjadi dunia tanpa batas begitu seseorang memasukinya. Batu-batu yang menderu-deru dan debu yang berkilauan ada di mana-mana. Turbulensi yang tak terlihat dan sinar radiasi mengalir deras dan mengamuk seperti sungai yang banjir. Liao terapung di sungai yang begitu deras. Meskipun dia pernah mengalami hal serupa ketika dia melewati dim flame belt, dia masih merasa kepalanya pusing dan pemandangannya aneh. Batu-batu di dalam cincin planet sangat padat. Sekecil kapsul pelarian, dia masih harus menghitung sudut dan lintasan batu dengan tepat agar bisa melewati celah tersebut. Liao juga menemukan bahwa, di antara batu-batu yang tidak seragam dan menyapu, kadang-kadang ada benda persegi panjang yang memancarkan cahaya metalik. Benda-benda ini tidak memantulkan kecemerlangan bintang namun memancarkan kecerahannya sendiri. Dilihat dari warna bendanya, itu bukanlah mineral alami melainkan lebih mirip paduan buatan. Benda logam ini adalah prasasti luar angkasa. Jika seseorang menyesuaikan resolusi dan jarak pengamatan kamera kristal mereka secara maksimal, seseorang akan dapat melihat bahwa rune rumit telah terukir pada prasasti tersebut. Banyak prasasti yang berlubang. Kristal tembus pandang mengambang di dalamnya. Setelah ribuan tahun, kristal tersebut masih berkilauan dan melepaskan energi spiritual. Liao menutup matanya dan memperluas benang spiritualnya dari akar spiritualnya, mengamati prasasti itu dengan pikirannya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa setiap prasasti mengirimkan hampir 100 gelombang spiritual, yang mengikat batu-batu di dekatnya dan membentuk perisai batu yang kokoh. Setiap prasasti adalah inti dari perisai tersebut. Ketika ribuan perisai batu digabungkan, mereka membentuk sebuah cincin planet. Saat ini, ratusan cincin planet saling berhubungan, namun tidak ada sedikitpun saling campur tangan. Itu memang sebuah peralatan sihir tangguh yang hampir mencapai tingkat bintang. Liao bernapas pelan dan memusatkan perhatian penuhnya. Kapsul pelarian itu terbang di antara bebatuan seolah-olah itu adalah bulu yang tidak berbobot. Meskipun peralatan magis telah ada selama 5.000 tahun dan gagal melawan kiamat legendaris 5.000 tahun yang lalu, Liao tidak yakin bahwa peralatan itu telah kehilangan kekuatannya sepenuhnya, dia juga tidak bersedia mengujinya dengan nyawanya. Namun, orang lain tidak sebijaksana dia. Tak jauh di belakang Liao, Squid akhirnya mencapai tepi cincin planet. Batu-batu di daerah itu terlalu padat untuk dimasuki oleh kapal luar angkasa seukuran Squid. Kalau tidak, ia akan diserang oleh batu yang tak terhitung jumlahnya. Jika ia ingin melawan semua batu tersebut, ia harus menjaga perisai spiritualnya secara maksimal sepanjang waktu. Biaya energi spiritual akan sangat tinggi. Oleh karena itu, cumi-cumi hanya dapat melayang di orbit sepanjang cincin planet dan melepaskan banyak pakaian kristal. Hampir 100 pakaian kristal bocor ke dalam cincin planet dari berbagai sudut dalam formasi pertempuran, mencoba mengelilingi Liao. Ayolah, aku sudah menunggu lama sekali. Liao tersenyum dan mengusap tangannya yang terbakar. Kemudian dia mengetuk lampu operasi. Sesaat setelah terdengar suara retakan, kapsul pelarian itu kembali berubah bentuk. 4 sirip bermata tajam yang terbuat dari paduan super menjulur keluar dari ekor kapsul pelarian dan membentuk sesuatu yang tampak seperti salib. Di luar angkasa, sirip berbentuk salib biasanya dimaksudkan untuk memotong batu-batu kecil agar tidak langsung mengenai kapsul pelarian. Di tengah sirip berbentuk salib, 4 unit mikro yang dapat mempercepat putaran, dan gerakan skala kecil secara bertahap menampakkan diri. Ini adalah bentuk pamungkas dari kapsul pelarian kupu-kupu liar setelah modifikasi Liao. Itu bukan lagi kapsul pelarian, itu adalah pesawat ulang-alik super yang bisa terbang bebas di dalam sabuk batu. Menu operasi di depan mata Liao juga berangsur-angsur berubah. Jumlah tombol untuk mengontrol arah, kecepatan, dan sudut bertambah 5 kali lipat. Sekarang ada 5 menu operasi, bukan 3.
Kabin kecil itu berkilauan emas, seolah-olah itu adalah platform pengoperasian pesawat ulang-alik super paling profesional. Ayo mulai permainan. Melarikan diri bukanlah gaya Li Yao. Meskipun lawannya adalah seorang penggarap tahap formasi inti, dia masih berusaha melakukan serangan balik, betapapun lemahnya mereka. Cincin planet ini adalah kuburan yang dia pilih untuk para bajak laut luar angkasa. Li Yao bersiul saat tangannya berubah menjadi dua kelompok kabut pada sinar yang bersinar. Toren tiba-tiba muncul dari dasar kapsul pelarian. Seolah-olah seseorang telah menendangnya dari belakang, kapsul pelarian itu terus terbang ke depan dalam lengkungan yang aneh. Para perompak luar angkasa sangat marah. Mereka tidak menyangka musuh mereka cukup gila untuk menyerbu dengan kecepatan tinggi ke dalam cincin planet di mana tidak ada apapun selain badai batu yang mengamuk. Tapi Feng Yuzong menyatakan dengan marah bahwa musuh harus dihentikan dengan cara apapun. Siapapun yang menangkap musuh hidup-hidup akan segera diberikan kapal perang kristal. Setiap kontributor perburuan akan diberikan setelan kristal super yang dibuat oleh para ahli top di Spiderden. Bajak laut luar angkasa semuanya adalah orang-orang yang putus asa. Sekarang, mereka semakin termotivasi oleh hadiah yang menggiurkan. Perompak luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya membanjiri dan berlari di antara bebatuan tanpa rasa takut. Cincin planet tampak diam, namun nyatanya ia berputar mengelilingi planet dengan kecepatan yang sangat tinggi. Batu-batu di dalamnya juga berlari dan bertabrakan satu sama lain tanpa pola apapun. Semua rute dan sudut harus dihitung di tempat. Tidak mungkin untuk meramalkan apapun. Dalam keadaan mendesak, lebih dari 10 perompak luar angkasa dihancurkan oleh batu yang lewat. Meskipun mereka dilindungi oleh perisai spiritual, banyak dari mereka yang mengalami patah tulang. Yang kurang beruntung bahkan dipukul di bagian belakang kepala, tempat prosesor kristal berada, atau di tulang belakang, tempat reaktor kristal berada. Mereka hampir kehilangan seluruh kemampuan tempurnya dan harus mundur dari pertempuran. Di sisi lain, Li Yao sedang mengemudikan kapsul pelarian untuk melakukan gerakan skala kecil yang luar biasa tanpa tergesa-gesa. Dia seperti bulu di dekat pusaran air. Meski sepertinya dia ditelan batu berkali-kali, dia selalu muncul lagi beberapa saat kemudian. Para perompak luar angkasa sangat marah dan mengumpat dengan keras. Beberapa bajak laut luar angkasa yang lebih tidak sabar bahkan melancarkan serangan ke arahnya, memicu pedang terbang dan meriam kristal mereka tanpa mempedulikan hal lain. Karena jarak yang jauh antara kedua pihak dan blokade batu yang menghalangi, semua serangan meleset dari sasarannya. Tidak hanya gagal mencapai kapsul pelarian, tetapi bahkan menimbulkan konsekuensi yang lebih mengerikan. Li Yao sedang menghitung posisi dan rute kapsul pelarian dengan hati-hati, ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang spiritual yang sangat ganas melonjak ke arah punggungnya. Dia sangat terkejut dan mengingat kembali apa yang terjadi saat dia menghindari gelombang spiritual. Dia melihat bahwa, ketika beberapa bajak laut luar angkasa menyerangnya dengan sepenuh hati, sebuah prasasti berkilauan mendekat ke arah mereka tanpa mereka sadari. Salah satu bajak laut luar angkasa terkena tepat oleh prasasti itu ketika dia meluncurkan pedang terbangnya. Para perompak luar angkasa segera terluka parah. Namun sementara itu, penghalang prasasti tersebut sepertinya terpicu. Benda hijau tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menjadi semenarik batu giok. Gelombang spiritual yang dilepaskan dari pusat prasasti itu ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka menyebar seperti saraf dan pembuluh darah dan menembus ke semua batu di dekatnya. Batu-batu yang sebelumnya lepas kemudian dipusatkan menjadi binatang raksasa dengan lebih dari 10 tentakel yang terbuat dari batu, yang berputar dengan ganas. Karena lengah, lebih dari 10 bajak laut luar angkasa direnggut oleh tentakel dan dicabik-cabik bahkan sebelum mereka sempat berjuang. Awan kabut darah meledak. Potongan-potongan pakaian kristal bajak laut luar angkasa didorong keluar oleh tentakel ke bajak laut luar angkasa lainnya ke berbagai arah. Perompak luar angkasa lainnya lari jauh dengan kepala di tangan sambil berteriak dan berteriak di saluran komunikasi mereka. Li Yao sangat khawatir. Dia merasa beruntung tidak main-main dengan prasasti itu. Tampaknya susunan pertahanan super 5.000 tahun yang lalu belum sepenuhnya kehilangan kekuatannya dan masih memenuhi tugasnya. Setelah 5.000 tahun, di bawah serangan begitu banyak meteoroid, prasasti tersebut masih bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Tidak sulit membayangkan betapa menakjubkannya mereka ketika mereka baru saja dimurnikan dan diisi dengan energi spiritual yang cukup. Li Yao terpesona oleh pemikiran itu. Dia melihat ke arah bajak laut luar angkasa di belakangnya dan menyadari bahwa jumlahnya kurang dari 70 setelah pecahnya prasasti tersebut. Li Yao menyeringai dan bermaksud untuk mempercepat lagi ketika dia tiba-tiba merasa pusing dan jantungnya seperti digigit oleh 9 ular pada saat yang bersamaan. Rasa sakitnya sungguh menyiksa. Di dalam kokpit Blood Rain, wajah Feng Yuzong muram. Zona luar angkasa dataran tinggi besi adalah medan perang pilihannya. Karena zona luar angkasa adalah area terlarang bagi penggarap, tidak ada suar bintang besar atau pelabuhan dan pangkalan penggarap. Bahkan sinyal dari Nexus spiritual sangat lemah. Seseorang hanya bisa berharap untuk terhubung dengan Nexus spiritual ketika mereka berada di tepi zona luar angkasa. Selain itu, sabuk batu padat di sana akan sangat membantunya selama pelariannya. Oleh karena itu, dia telah melalui semua kesulitan dan menggunakan semua metode yang mungkin untuk mendorong perkumpulan ekso tanduk besar ke zona luar angkasa dataran tinggi besi sebelum serangan mematikan terakhir. Namun saat itu, dia merasa telah menjadi korban dari rencananya sendiri.
Meskipun musuhnya hanya berada di dalam kapsul pelarian, hampir tidak mungkin untuk menghancurkannya jika ia menyelinap ke dalam cincin planet di dekat dataran tinggi besi. Pencariannya akan memakan waktu lama dan sulit serta mungkin akan sia-sia di kemudian hari. Waktu adalah hal yang paling dia butuhkan. Jenderal Feng, cumi-cumi sudah menghubungi musuh, tapi musuh belum bisa dihentikan, kata penasihat dengan suara rendah. Feng Yuzong tidak menanggapi. Dia dihadapkan pada keputusan sulit. Saat itu, Blood Rain berada di belakang armadanya. Dia melindungi bagian belakang secara pribadi untuk menahan kemungkinan serangan balik dari Great Horn Exo Society. Secara logika, karena musuhnya telah rusak parah, kapal luar angkasa mereka hampir lumpuh seluruhnya, tidak ada alasan mereka akan mengejarnya lagi. Namun, orang-orang dari Great Horn Exo Society semuanya gila. Itu sama sekali tidak logis. Tapi jika dia tidak bertindak sendiri, bawahannya mungkin tidak bisa menangkap musuh licik di sabuk batu sama sekali. Feng Yuzong merenung dalam waktu lama. Sepanjang waktu, lautan bintang di belakangnya tenang. Tidak ada petunjuk apapun tentang Great Horn Exo Society. Orang-orang gila itu pasti sudah mencapai batas kemampuannya juga. Kecil kemungkinannya mereka akan datang dan bunuh diri. Feng Yuzong akhirnya mengambil keputusan. Sua. Setelan kristal yang sangat mengerikan muncul di sekelilingnya. Bab 537, Orang yang Putus Asa. Bab 537, Orang yang Putus Asa. Penerjemah, Flycrane 01 Editor, Milman 97. Setelan kristal yang menakutkan. Dengan warna merah yang tidak berkilau, setelan kristal itu sepertinya terbuat dari darah kering. Wajah manusia ada di mana-mana di permukaan armor, termasuk dada, bahu, punggung, lengan, dan kaki. Sebagian besar wajah-wajah itu berteriak kesakitan, beberapa dari mereka marah atau menyeringai mengerikan, tetapi semuanya tampak seperti aslinya. Bahkan otot terkecil pun telah diukir. Jiwa-jiwa gelisah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menghantui pakaian kristal itu. Seseorang akan dapat mendengar jeritan yang tak ada habisnya hanya dengan melihatnya. Yang lebih aneh adalah, saat Feng Yuzong membakar jiwa dan energi spiritualnya, wajah-wajah yang menyakitkan itu memutar dan mengubah ekspresi mereka, seolah-olah wajah-wajah itu benar-benar tersegel di dalam setelan kristal. Setelan kristal ini diberi nama, Wajah Darah, dibuat di kuil keabadian. 100 penggarap telah dilemparkan ke dalam tungku sebagai pengorbanan darah sebelum akhirnya dipalsukan. Ia memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam serangan mental. Ketika Bloodfest Battle Suite muncul, kokpit langsung diselimuti kesuraman dan depresi. Semua orang dicekam ketakutan yang luar biasa. Bahkan bajak laut luar angkasa di penjara Storm merasa kepala mereka pusing dan tidak mau melihat wajah bengkok pada setelan kristal itu. Banyak anggota kru yang kekuatan mentalnya relatif lemah menggigil dengan wajah pucat. Mereka merasa akan muntah. 10 menit kemudian, Feng Yuzong melayang di angkasa, di luar Blood Rain. Dia mengenakan Bloodfest Battle Suite, dengan roket serbu super khusus di bawah kakinya. Ledakan, bola cahaya ungu yang sangat ganas tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dikelilingi oleh cahaya hitam yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Itu menyelimuti dirinya dan roket serbu di bawah kakinya. Dimotivasi oleh energi spiritual, garis-garis spiritual pada roket penyerang itu berkilauan, dan api knalpot di punggungnya melonjak. Meskipun itu hanya sebuah roket serbu, api knalpot di belakangnya sama cemerlangnya dengan yang ada di belakang Blood Rain. Itu langsung dipercepat ke kecepatan maksimum, yang 10 kali lebih tinggi dari kecepatan roket serbu untuk bajak laut luar angkasa biasa. Sama seperti para penggarap kuno yang mengendarai pedang terbang mereka, Feng Yuzong mengendarai roket serbu dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju cincin planet dengan marah. Tepat ketika Feng Yuzong menyerang cincin planet untuk mencoba menghentikan dan membunuh Liao, sebuah kapal luar angkasa yang compang camping bergerak dalam mode sembunyi-sembunyi di belakang penjara Storm. 2 tanduk patah menembus kedua sisi kapal luar angkasa. Kehendak pertarungan abadi dapat dirasakan dari fakta-fakta yang bersinar dingin pada mereka. Tanduk emas telah menyusul. Tanduk emas saat ini terlihat sangat menyedihkan. Ia telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk berlayar dengan kecepatan tinggi untuk saat ini setelah pemeliharaan darurat dengan komponen dan unit dari 2 kapal luar angkasa lainnya. Tapi di permukaan, itu tidak menarik, dan ada bercak di mana-mana. Itu mungkin kapal luar angkasa paling jelek di alam semesta. Di D utama tanduk emas, 400 penggarap yang diam berdiri, seperti 400 pedang perang yang penyok, patah, tetapi tidak tertekuk. Betapa mereka adalah penggarap. Wajah mereka semua berlumuran darah. Kebanyakan dari mereka diikat dengan perban, beberapa di antaranya masih mengeluarkan darah. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan anggota badannya. Pakaian kristal di tubuh mereka juga lusuh dan hancur. Hampir setiap setelan kristal telah diperbaiki dengan komponen dari setelan kristal lainnya. Beberapa jas kristal bahkan tertumpuk di antara puing-puing beberapa jas kristal. Berbintik-bintik, berantakan, dan beraneka warna, setelan kristal itu sepertinya ditujukan untuk pengemis. Tapi saat ini, para prajurit mirip pengemis berjas kristal lusuh yang baru saja mengalami kegagalan brutal semuanya mengangkat kepala tinggi-tinggi, niat membunuh mereka melonjak. Pakaian kristal mereka yang pecah tidak dapat menahan suasana terbakar dan semuanya bergetar dengan kacau. Lei Dalu berdiri di depan 400 penggarap dan melihat sekeliling. Setelan kristalnya mungkin yang terburuk dari 400 setelan kristal di sana.
Namun wajahnya paling bangga dan percaya diri, seolah-olah dia adalah seorang jenderal hebat yang baru saja meraih kemenangan tak tertandingi. Saudara-saudara, izinkan saya mengulangi secara singkat apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Awalnya, kami menyergap para perompak luar angkasa dengan cukup banyak orang, hanya untuk ditipu oleh para perompak luar angkasa, yang mengambil kesempatan untuk masuk ke rumah kami. Di domain Skytil saja, lebih dari 40.000 orang terbunuh. 40.000 orang. Kemudian, 3 kapal luar angkasa kita disergap oleh Feng Yuzong, yang memukuli kita dengan kejam. Masing-masing dari kita menderita luka yang menyedihkan. Sejujurnya, kita dipukuli habis-habisan. Pada akhirnya, ketika kami putus asa, dan para perompak luar angkasa akan membantai kami seperti babi, satu orang, ya, hanya satu, datang setelah perjalanan panjang di Lautan Bintang dan membalikkan keadaan sendirian, dia menenggelamkan salah satu kapal luar angkasa penjara Storm, dia juga menarik perhatian pasukan utama bajak laut luar angkasa, sehingga menyelamatkan hidup kita. Saat ini, pria itu dikelilingi oleh 4 kapal perang kristal, 1.000 bandit brutal, dan 1 penggarap tahap formasi inti. Kita hanya punya 2 pilihan saat ini. Kita bisa menunggu dan menyaksikan para perompak luar angkasa di 4 kapal perang kristal memeluk orang yang datang menyelamatkan kita dari jarak jauh dan membunuhnya. Saat bala bantuan kami tiba, dan kami kembali ke tanah damai, kami akan mengadakan upacara khidmat untuk mengenang pahlawan yang gagah berani dan tak kenal takut. Kami akan menitikkan air mata dan bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Tidak ada yang akan menyalahkan kami. Kecuali rasa bersalah yang mungkin kami rasakan saat sendirian di malam hari, kami akan baik-baik saja. Ini jelas merupakan pilihan paling teratur, rasional, dan masuk akal yang harus kita ambil saat ini. Atau, jika kamu tidak ingin membuat pilihan seperti itu, pilihan yang tampaknya masuk akal namun, pada kenyataannya, tetap saja tidak ada gunanya, dan jika kamu lebih memilih pilihan yang lebih gila namun lebih jantan, kamu juga dapat maju bersamaku dan bertarung, berdampingan dengan pria yang memutuskan untuk datang menyelamatkan kita sendirian. Ya, matamu tidak menipumu. Kapal luar angkasa yang dikerahkan musuh kita untuk menutupi kemunduran mereka, yang tepat di depan kita, adalah andalan penjara badai, hujan darah, yang terbesar dan memiliki kemampuan tempur tertinggi. Sangat mungkin bahwa Feng Yuzong, seorang penggarap tahap formasi inti, sedang menjadi andalannya saat ini. Namun, sudah 4 hari sejak kami mengirimkan panggilan darurat pertama kami. Saya jamin bala bantuan yang tak terhitung jumlahnya sedang bergerak menuju zona luar angkasa dataran tinggi besi saat ini. Kemungkinannya adalah beberapa dari mereka akan muncul di detik berikutnya. Meskipun kita tidak bisa menghancurkan Blood Rain, selama kita bisa bertahan selama 1 hari, 1 jam, 1 menit, atau bahkan 1 detik, kita mungkin bisa mengulur waktu agar bala bantuan bisa mencapai kita. Pada saat itu, Feng Yuzong akan dikepung, dan kehidupannya yang menyedihkan akan berakhir di zona luar angkasa yang suram ini. Operasi ini sangat berbahaya. Mungkin setelah darah kita habis, bala bantuan masih belum muncul. Semua orang akan mati sia-sia. Oleh karena itu, sangatlah normal dan masuk akal jika ada yang ingin berhenti. Mundur saja sekarang dan tetaplah di kapal luar angkasa. Semua saudara yang tersisa akan ikut bersamaku dan menabrak hujan darah. Jangan lupa bahwa seorang penggarap bertarung sendirian di depan. Bahkan jika kita mungkin tidak bisa menyelamatkannya, setidaknya darah panas kita harus mengalir bersama saudara baik kita di alam semesta yang dingin ini. 400 penggarap, yang tampak seperti pedang perang yang tidak terikat, semuanya terengah-engah, tetapi suaranya terdengar hampir seperti logam, seolah-olah ujung pedang bergesekan dengan sarungnya. Tidak ada yang mundur. Sebaliknya, banyak orang secara tidak sadar mengambil langkah maju. Dengarkan aku, penggarap dari Swooping Eagle. Jing Yong, diakon pertama dari Sekte Elang Menukik, melangkah maju dan melihat kelusinan penggarap di sebelah kiri. Dia kemudian berbicara, saat kami memulai ekspedisi dari kampung halaman, banyak rekan kami yang mengucapkan selamat tinggal dan berharap kami menyebarkan nama zona luar angkasa Elang Menukik di Lautan Bintang. Namun, kami datang ke tempat ini melintasi lusinan zona luar angkasa, hanya untuk diinjak dan disembelih seperti babi. Dari 500 prajurit yang berangkat, 300 tewas, dan 100 lainnya terluka parah. Kapal luar angkasa kita juga berada di ambang kehancuran. Apakah kita akan kembali ke kampung halaman seperti pecundang? Pada saat itu, ketika orang-orang di kampung halaman kami melihat penampilan kami yang hancur dan saudara-saudara kami yang tubuhnya hilang dan hanya tersisa papan nama spiritualnya, bagaimana kami akan menjawab pertanyaan mereka? Bagaimana jika seseorang bertanya kepada kita berapa banyak perompak luar angkasa yang telah kita bunuh dan berapa banyak kapal perang yang kita hancurkan? Bagaimana kita menjawabnya? Kami adalah sekte terhebat di zona luar angkasa Elang Swooping. Sekarang, kita punya satu kesempatan terakhir untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita dan menunjukkan kepada bajak laut luar angkasa apa sebenarnya penggarap Elang Swooping. Baik, lusinan tentara Swooping Eagle yang tersisa meraung di saat yang bersamaan. Energi spiritual mereka melonjak keluar dari jas kristal mereka yang rusak dan membentuk sayap glamor di punggung mereka, membuat mereka tampak seperti elang yang akan terbang ke langit. Dengarkan aku, murid bunga mengalir. Sin Hongde, seorang tetua dari sekte bunga mengalir, juga mengambil langkah maju. Suaranya tidak nyaring, tapi tegas dan menusuk ke geladak di bawah kaki semua orang seperti jarum. Dia berkata,
Sebulan yang lalu, apakah kamu tidak penasaran mengapa perkumpulan EXO tanduk besar bisa menjadi terkenal seperti kilat dalam waktu setengah tahun meskipun itu adalah perkumpulan EXO berukuran sedang yang satu-satunya penggarap tahap formasi inti berada di tingkat awal? Kamu harusnya tahu jawabannya sekarang. Sekte bunga mengalir kami hanyalah sekte kelas 2 biasa di zona luar angkasa bunga mengalir. Banyak penggarap di kota suci surgawi belum pernah mendengar nama kami sebelumnya. Namun, setelah pertempuran hari ini, nama Sekte Bunga Mengalir akan bergema di lautan bintang bersama dengan masyarakat EXO tanduk besar dan Sekte Elang Menukik. Biarkan darahku menjadi tanah bunga mengalir. Dia. Lusinan penggarap di sisi kanan, yang mengenakan lencana berbentuk bunga merah, berteriak. Energi spiritual di sekitar mereka meledak menjadi bunga krisan yang sedang mekar. Kapten Lei, Jing Yong dan Shin Hongdae menatap Lei Dalu dengan mata bersinar dan berkata secara bersamaan, perkumpulan Great Horn EXO bukan satu-satunya orang yang bisa berperan sebagai pahlawan hari ini. Jika kamu ingin menjadi gila hari ini, ayo kita semua menjadi gila. Lei Dalu tertawa terbahak-bahak. Dia menebaskan pedang tempurnya yang berat. Luka di bahunya kembali pecah dan darah muncrat. Namun, dia tidak peduli tentang hal itu dan hanya bergemuruh dengan suara yang lebih keras, terlepas dari apakah Feng Yuzong mengharapkan serangan balik kita atau tidak dan apakah dia telah menyiapkan jebakan lain atau tidak, kita tidak punya waktu untuk mengganggunya. Hal terpenting tentang kami, para penggarap, adalah kegilaan dan keberanian. Feng Yuzong, mari kita lihat sekarang pihak mana yang memiliki lebih banyak orang yang putus asa. Majulah, penggarap. Bab 538, Jubah Berdarah. Puh. Liao memuntahkan seteguk darah hitam, yang menggeliat seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Panel kontrolnya terkorosi di tengah suara retakan dan sepertinya bisa terbakar kapan saja. Mata Liao memerah, namun darahnya berwarna hitam aneh, membuat wajahnya anehnya mengerikan. Dia tidak menyangka kutukan yang bersembunyi di dalam tubuhnya akan begitu aneh hingga menyembunyikan kekuatan aslinya hingga saat ini. 9 ular hitam seolah telah mengoyak hatinya, merangkak masuk, dan saling menggigit ekornya. Mereka membentuk belenggu kokoh yang akan mengunci hatinya. Roh jahat laba-laba hitam, kematian sebelum kutukan. Jika tubuh Liao tidak cukup kokoh dengan benih spiritual dari Dewa Besi Yanba, seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir, serangan sebelumnya akan menghancurkan hatinya. Jika saat ini adalah masa damai, Liao secara alami akan memusatkan perhatiannya dan menghilangkan kutukan sebelum kutukan itu muncul dengan tubuh tangguhnya yang dibangun oleh benih spiritual dari seorang fundamentalis tubuh dan kekuatan jiwa besar Ouyezi di dalam otaknya. Itu juga merupakan alasan terbesar Liao membunuh Su Zhaoshen tanpa ragu-ragu tanpa merasa terganggu oleh ancamannya sebelum kematiannya. Namun, Liao menghabiskan setiap detiknya untuk membuat rencana dan jebakan sejak saat itu. Dia hanya bisa menekan kutukan itu dan tidak punya waktu untuk menghilangkannya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa kutukan kematian laba-laba hitam akan cukup pintar untuk muncul pada saat paling kritis setelah persembunyian yang berkepanjangan. Pada saat ini, Liao sedang menghitung rute pelariannya setiap detik dengan kemampuan komputasi tertingginya di antara celah batu dan prasasti luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di tengah cincin planet. Pelariannya tampak mudah dan elegan, tetapi hal itu menghabiskan kekuatan jiwanya sama besarnya dengan pertarungan hidup dan mati. Serangan kutukan kematian laba-laba hitam membuat jiwanya menyusut secara tiba-tiba. Kemampuan komputasinya sangat lemah. Dia merasa kepalanya pusing, dan karena beberapa perhitungan yang salah, hampir 5 batu tergores melewati kapsul pelarian. Jendela kaca yang diperkuat di bagian depan kapsul pelarian segera ditutupi dengan banyak retakan yang mengerikan, seolah-olah akan meledak pada detik berikutnya. Benar-benar membekukan darah. Sirip berbentuk salib di bagian ekor kapsul pelarian dipatahkan oleh batu aneh. Li Yao meraung. Energi spiritual di sekujur tubuhnya berubah menjadi aliran panas dan membanjiri jantungnya, yang langsung mengecil hingga seukuran kepalan tangan bayi. Namun, garis-garis emas bersinar di permukaan hatinya. Sesaat kemudian, jantungnya membesar hingga 3 kali ukuran jantung biasa. Bagian kiri dadanya terangkat tinggi. Setelah penyerapan dan pembesaran, kutukan kematian laba-laba hitam menjerit jauh di dalam otak Liao seolah-olah telah terbakar oleh darah yang mendidih dan energi spiritual yang melonjak. Itu untuk sementara ditekan lagi. Namun rasa sakitnya, seolah ribuan semut menggerogoti jantungnya, masih membekas di dadanya. Sebelum Liao sempat beristirahat, dengungan yang memekakkan telinga sudah bergema di dalam kapsul pelarian. Laporan tentang pancaran cahaya itu mubazir. Liao hanya perlu melihat ke atas untuk mengetahui bahwa sebuah meteoroid raksasa, berdiameter lebih dari 30 meter, memancarkan warna metalik samar-samar, dengan tepi tajam di sekeliling tubuhnya, menabrak ke arahnya dengan tepat dan brutal. Itu karena dia telah diganggu dan terganggu oleh kutukan kematian laba-laba hitam sehingga dia terlambat setengah detik untuk menghitung rute terbaik. Liao mengertakkan gigi sementara tangannya bergerak cepat. Kinerja pergerakan skala kecil dari kapsul pelarian telah dilakukan sepenuhnya. Lusinan rangkaian power rune di dalamnya melepaskan cahaya yang sangat cemerlang satu demi satu, menyimpangkan kapsul pelarian dari lintasan meteoroid raksasa. Namun, gesekan serius tidak bisa dihindari. Salah satu bagian meteoroid yang tajam dan menonjol menggores permukaan kapsul pelarian dengan kejam dan merobek cangkangnya tanpa kesulitan. Unit peralatan magis yang dipasang ke kendaraan sebagian besar hancur. Sisa-sisanya menyebar seperti bunga yang sedang mekar. Kapsul pelarian segera mulai berputar cepat di luar kendali, hanya untuk dihantam oleh 10 meteoroid lainnya.
Itu penuh dengan lubang dan hampir pecah. Spesifikasi kapsul pelarian telah mencapai titik terendah. 90% susunan power rune telah runtuh. Para perompak luar angkasa mengambil kesempatan itu untuk maju dan mengepung Liao. Meskipun dia tidak terhubung dengan saluran komunikasi musuh, tidak sulit bagi Liao untuk membayangkan bahwa para perompak luar angkasa pasti tertawa sepuasnya pada saat itu. Liao juga tertawa dengan dingin. Menurutmu kapsul pelarian ini adalah kepercayaan terbesarku untuk menantang penjara Storm sendirian. Kamu ingin mati. Jadilah itu. Ledakan. Meteoroid lain melesat mendekat dan melesat ke ruang bahan bakar kapsul pelarian. Itu segera menjadi bola api yang besar dan terang. Sesaat sebelum ledakan, seberkas cahaya hitam telah keluar dari kapsul pelarian. Dengan batu sebagai tangga dan ruang sebagai panggung, setelan kristal berbentuk aneh dengan aura mendominasi muncul dengan sendirinya. Hah! Sebelum kamera kristal dari bajak laut luar angkasa menangkap detail dari pakaian kristal tersebut, sekelompok api merah melonjak keluar dari bahu pakaian kristal tersebut dan berzigzag di sekitar bagian-bagian penting, sebelum berpindah ke punggungnya dan memanjang hingga puluhan meter. Tidak ada angin di ruangan itu, tapi nyala api merah tampak seperti bendera yang berkibar di tiup angin yang mengepul. Ia melambai tak terduga, seperti jubah berdarah sepanjang puluhan meter, dan mengaum dengan semangat penuh, dimotivasi oleh kemauan bertarung tuannya yang melonjak. Jas hitam, jubah merah, pedang pemotong angin darah rebus di tangan kanannya, dan cakar api neraka biru listrik ungu yang dapat diringkas menjadi bor sinar mistik kapan saja di tangan kirinya, Liao tampak seperti dewa pembunuh. Para perompak luar angkasa belum pernah melihat pakaian kristal dengan jubah api sepanjang puluhan meter sebelumnya. Mereka semua linglung sejenak dan merasa bahwa jubah itu sepertinya terbuat dari darah yang tak ada habisnya, yang membuat mereka ketakutan yang tak terjinakkan. Liao mencibir, dengan niat membunuh terpancar dari matanya. Jubah merah adalah peralatan magis eksperimental yang didasarkan pada teknik kuno pemurnian 40.000 tahun yang lalu dan inti dari seni pemurnian modern. Dia telah mencoba memanfaatkan teknologi tradisional dan modern. Tujuan awalnya adalah membuat peralatan magis untuk menutupi pakaian tempur kerangka mistik sehingga orang lain tidak dapat melihat materi rahasia di dalamnya. Pada awalnya, dia memikirkan peralatan magis seperti bendera di dunia budidaya kuno, seperti bendera bimbingan jiwa bintang 7 dan bendera hantu gelap tulang putih. Saat peralatan sihir seperti bendera diaktifkan, mereka akan segera mengeluarkan banyak kabut atau racun untuk menutupi penggunanya. Sementara itu, peralatan sihir berbentuk bendera seringkali cukup besar untuk menutupi pakaian kristal seperti jubah. Namun, di dunia budidaya modern, peralatan magis seperti bendera sudah ketinggalan zaman. Teknologi yang terkandung dalam peralatan magis tersebut telah ditransplantasikan ke dalam lambang pertempuran dan kamuflase untuk senjata dan kendaraan. Peralatan magis seperti bendera dengan entitas nyata tidak mudah untuk dipadukan dengan setelan kristal. Selain itu, untuk pertempuran di alam semesta, rasanya agak lucu dan rumit jika ada bendera yang ditempelkan di bagian belakang jas kristal. Setelah mempelajarinya dalam jangka waktu yang lama, dengan mempertimbangkan lebih dari 30 jenis peralatan magis kuno seperti bendera yang tercatat dalam buku klasik di lantai 2 menara pemurnian surgawi, bersama dengan teknologi penerangan modern, Liao akhirnya membuat jubah cahaya berwarna merah tua, api setelah banyak tes. Jubah itu tidak memiliki entitas, itu murni diprakarsai oleh 2 generator api ringan di bawah bahu jas kristal. Namun banyak struktur peralatan dan teknologi magis seperti bendera kuno telah diterapkan pada kerangka api ringan, yang menjadikannya bendera darah virtual. Jubah itu bisa diubah menjadi tidak terlihat atau diperluas hingga puluhan meter untuk menjadi jubah super panjang yang mengintimidasi sepenuhnya sesuai keinginan Liao. Fungsi terbesar dari jubah itu, tentu saja, untuk menutupi bagian-bagian penting dari Mystic Skeleton Battle Suit yang terbuat dari jaringan tubuh Skeleton Dragon dan sisa-sisa peralatan sihir kuno. Dengan cakupan jubah berwarna merah darah, orang lain hanya bisa mengatakan bahwa Mystic Skeleton Battle Suit adalah setelan kristal yang sangat kuat, mereka tidak akan pernah bisa melihat detailnya dengan jelas. Selain itu, jubah yang terbuat dari api ringan memiliki kemampuan serangan mental tertentu. Ketika dilepaskan secara maksimal, ia akan mampu mengamuk dan mengepak dalam ruang hampa, meskipun tidak ada angin, atas perintah Liao. Semangat bertarung yang ditunjukkan oleh jubah itu akan sangat mengintimidasi musuh. Namun, budidaya Liao saat ini tidak cukup baik. Serangan mental itu hanya sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi Liao percaya bahwa dia akan menyempurnakan jubah api ringan menjadi harta karun tertinggi dalam peperangan mental suatu hari nanti. Dengan pedang perangnya dan cakarnya yang tajam mengaum, jubah merah darahnya berkibar ke atas dan ke bawah, wajah Liao kini dipenuhi dengan semangat, seolah-olah dia telah menantikan momen ini sejak lama. Mati. Para perompak luar angkasa belum mengambil tindakan apapun, tetapi Liao telah menginjak meteoroid dan segera melancarkan serangannya. Ketika semua perompak luar angkasa mengira dia akan melarikan diri menuju pusat cincin planet, Liao pergi ke arah sebaliknya dan menyerang tepi cincin planet tempat dia berasal. Beberapa bajak laut luar angkasa yang menjaga tepi cincin planet tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka merasakan semacam kemerahan berkedip di depan mata mereka sebelum mereka melihat jubah merah tua, yang tampak seperti naga merajalela yang berlumuran darah. Detik berikutnya, setelan kristal pembunuh berlari ke depan mereka. Karena tidak siap, bajak laut luar angkasa yang memimpin bergegas mengaktifkan perisai spiritualnya dengan kekuatan penuh. 3 lapis perisai spiritual berwarna merah,
kuning, dan biru masing-masing membentuk zona berdiameter 3 meter dan menyelimuti dirinya. Di antara perisai spiritual, rune segi 8 yang tak terhitung jumlahnya berkilauan dalam kecerahan emas. Budidaya bajak laut luar angkasa ini tidak terlalu tinggi, tetapi fisiknya sangat bagus, dan ketahanannya terhadap serangan sangat mengesankan. Oleh karena itu, geng bajak laut telah mengajarinya secara khusus dalam hal ini dan membekalinya dengan pakaian kristal yang memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Dia dimaksudkan untuk menjadi tank untuk memblokir serangan musuh. Liao berteriak dan mengangkat pedang petarungnya tinggi-tinggi. Aura berdarah menyembur keluar dan mewarnai semua batu dalam jarak 100 meter persegi menjadi merah. Tebasan yang memekakkan telinga seperti gemuruh guntur menembus 3 perisai spiritual secara langsung. Tiga perisai spiritual terpelintir, meronta, sempit, dan hancur. Seolah-olah memotong bambu, pedang pertempuran terus bergerak maju dan akhirnya merobek bajak laut luar angkasa bersama dengan jas kristalnya menjadi 2 bagian, darahnya menyebar di lautan bintang. Battlesuit Mystic Skeleton melewati bagian tengah tubuh yang rusak, menyebarkan kabut darah di antaranya. Kemudian ia berdiri di tengah angkasa, mencari target berikutnya. Darah bajak laut luar angkasa sepertinya tertarik oleh jubah merah Liao dan berputar di sekitar Liao, menyoroti setiap niat membunuhnya yang biadab. Bab 539, Rumah Potong Hewan di Luar Angkasa. Semua perompak luar angkasa tersentak, terutama mereka yang berada di dekat orang malang itu, yang mayatnya hampir menabrak mereka. Mereka semua telah menerima peringatan Feng Yuzhong dan tahu bahwa musuh yang mereka kejar terbukti adalah orang yang licik. Namun, Liao telah melarikan diri dengan gila-gilaan sepanjang waktu, meninggalkan kesan pada mereka bahwa dia hanyalah seorang pria yang licik. Selain itu, rutenya yang tidak terduga di dalam sabuk batu memberikan kesan bahwa dia adalah tikus yang berminyak. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan menjadi gila dan brutal ketika dia tiba-tiba meledak. Namun, anggota penjara badai telah lama dilatih oleh Feng Yuzhong. Mereka semua adalah orang-orang yang putus asa dan berani. Darah dan kematian telah memicu kekejaman jauh di dalam tulang mereka. Meskipun beberapa dari mereka ragu-ragu, pakaian kristal mereka secara otomatis menyuntikkan obat penguat ke tulang belakang mereka di bawah kendali pemimpin pasukan mereka. Obat penguat itu diberi nama, obat penguat pembakar. Itu adalah stimulan pertempuran yang khusus dimasak di Spiderden untuk para bajak laut luar angkasa. Ketika obat penguat pembakar disuntikkan sebelum pertempuran, detak jantung bajak laut luar angkasa akan 5 kali lebih cepat dari biasanya. Hormon-hormon di dalam tubuh mereka juga akan sangat terguncang. Kemampuan tempur mereka tidak hanya akan berlipat ganda, mereka juga akan menjadi tak tergoyahkan dan tak terhentikan. Termotivasi oleh obat penguat pembakar, para perompak luar angkasa berteriak dan berteriak serta menerjang Liao dari berbagai arah. Liao mengayunkan pedang perangnya. Tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam saat dia melompat di antara bebatuan. Jubah merah darah, panjang puluhan meter, di punggungnya tampak berubah menjadi sangkar merah yang menangkap semua bajak laut luar angkasa setelah dia mengambil beberapa putaran. Aura pedang melonjak di lautan bintang. Sabuk batu yang awalnya cukup kacau kini berubah menjadi lautan darah yang mendidih. Liao menerjang ke depan dan membunuh 7 bajak laut luar angkasa berturut-turut seperti seekor harimau yang menyerang domba. Yang paling malang dibor tepat di dadanya dengan cakarnya. Sekilas, pria itu sepertinya tertembus meteoroid. Tapi Liao dikelilingi oleh bajak laut luar angkasa. Bagaimanapun, para perompak luar angkasa memiliki keunggulan dalam jumlah. Selain itu, pengalaman bertarung mereka cukup melimpah. Tak satu pun dari mereka yang mudah untuk ditangani. Bahkan bajak laut luar angkasa dalam tahap penyempurnaan tidak mudah dibunuh ketika mereka mengenakan pakaian kristal yang tepat dan telah mengaktifkan perisai spiritual mereka dengan kekuatan penuh tanpa mempedulikan konsumsi energi spiritual. Para perompak luar angkasa semuanya adalah orang-orang brutal. Mereka tidak hanya brutal terhadap musuhnya, mereka juga brutal terhadap diri mereka sendiri. Ketika Liao memukul mereka dengan tepat dan mereka tahu pasti mereka sudah mati, mereka akan mencengkeram pedangnya dengan seluruh kekuatan mereka saat mereka masih bernapas, hanya untuk membuatnya membuang lebih banyak energi spiritualnya. Beberapa pemimpin bajak laut luar angkasa semuanya berada di panggung fondasi bangunan. Mereka sangat pandai berkolaborasi. 2 dari mereka melancarkan serangan jarak jauh sambil bersembunyi di balik batu jauh, sementara sisanya mengalihkan perhatiannya dari jarak dekat. Akan sangat sulit untuk membunuh mereka untuk selamanya. Apalagi masih ada meteoroidnya. Meteoroid di cincin planet seperti sungai yang terus mengalir dan memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Liao telah menghabiskan banyak kemampuan komputasinya dalam pertempuran melawan bajak laut luar angkasa. Oleh karena itu, perhitungannya mengenai lintasan meteoroid seringkali tidak tepat waktu. Akibatnya, ia terkena beberapa meteoroid. Meskipun pertahanan dari Mystic Skeleton Battlesuit, Liao merasa bahwa dia tertekan oleh serangan badai dan sulit bernapas. Astaga, setelah dia membunuh bajak laut luar angkasa ke-11, pedang terbang bermata 3 akhirnya menembus perisai spiritualnya dan menembus celah dari Mystic Skeleton Battlesuit. Tetesan darah pertamanya dalam pertempuran hari itu mengalir keluar. Kutukan kematian laba-laba hitam sepertinya tahu bahwa dia dalam bahaya. Ia kembali gelisah dan menunjukkan tanda-tanda serangan lagi. Liao menarik napas dalam-dalam. Namun, dia merasa ada seseorang yang memasukkan balok es ke dadanya. Sirkulasi energi spiritualnya terhambat.
Tepat pada saat itu, tidak ada yang tahu apakah itu karena obat penguat pembakar telah habis atau tidak, tapi para perompak luar angkasa tiba-tiba berada dalam kekacauan. Li Yao sangat bingung. Dia mempelajari gerakan kecil para bajak laut luar angkasa dan memandangi lautan bintang yang tak terbatas di depan. Tentu saja, dia tidak melihat apapun. Namun, kamera kristal khusus pada Mystic Skeleton Battle Suite merasakan gelombang spiritual lemah dari jarak ribuan kilometer. Kemungkinan itu adalah riak yang sampai padanya setelah menempuh jarak ribuan kilometer di antara keduanya untuk sesaat. Tidak sulit membayangkan betapa hebatnya gelombang pasang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. Prosesor kristal dari Mystic Skeleton Battle Suite memberikan rincian tentang perubahan mendadak. Sambil tenggelam dalam pikirannya, Li Yao tiba-tiba berseri-seri dengan gembira. Dia hampir menangis kegirangan. Sesuatu telah terjadi di belakang armada bajak laut luar angkasa. Pertempuran sengit sedang terjadi. Pada saat itu, satu-satunya pihak yang bisa melakukan hal seperti itu adalah perkumpulan Great Horn Exo. Lei Dalu, orang gila, benar-benar orang gila. Li Yao tertawa terbahak-bahak dan mengangkat pedangnya. Dia menyapu bajak laut luar angkasa seperti guntur yang memekakkan telinga sementara kilat menyambar pedangnya. Pedang yang seperti kilat memotong ruang dan kegelisahannya sendiri. Pikiran Li Yao lebih jernih dari sebelumnya. Dia tampaknya telah memahami sesuatu dalam momen hidup dan mati di antara tebasan yang bersinar. Satu tebasan, lengan kiri bajak laut luar angkasa terpotong. Sudah berapa lama saya tidak bisa menikmati pembunuhan besar-besaran. Satu tebasan, perisai spiritual hancur berkeping-keping. Luka mengerikan hingga ke tulang tiba-tiba muncul di dada bajak laut luar angkasa. Sebenarnya, ini adalah hal yang paling saya inginkan secara tidak sadar, bukan? Sama seperti kali ini, aku bisa berlari lebih cepat dan menyingkirkan para bajak laut luar angkasa, dan mereka belum tentu kembali untuk menanyakan masalah Great Horn Exo Society lagi. Namun, saya tetap memilih untuk menjaga jarak tertentu dari mereka, tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Diam-diam, aku bahkan berharap mereka akan menangkapku. Satu tebasan, seorang bajak laut luar angkasa seberat banteng, yang tingginya hampir 3 meter dalam setelan kristalnya, ditendang dan menabrak meteoroid yang melaju mendekat, berubah menjadi tumpukan daging. Itu karena aku sangat menginginkan pertarungan berdarah. Saya dibesarkan di kuburan peralatan ajaib. Saya harus mengeksploitasi setiap otot dan sel otak saya sebanyak yang saya bisa untuk hidup 1 detik lebih lama. Ketika saya mencoba yang terbaik untuk menghitung segalanya dan mengalahkan musuh yang tak terkalahkan dan bahkan kematian itu sendiri, dan saya bisa hidup sedetik lagi, dan sedetik lagi, ekstasi memang merupakan hiburan yang paling mengasyikkan. Kecanduan. Ya, saya sudah kecanduan duel dengan kematian. Hanya ketika aku akan mati di detik berikutnya, aku bisa merasakan sepenuhnya cita rasa hidup di detik ini. Perasaan berjalan di samping jurang sungguh luar biasa dan luar biasa. Satu tebasan, seorang penembak jitu dan senjatanya dipotong menjadi 2, namun perut Li Yao juga terkena pukulan brutal. Meskipun ada perlawanan dari Mystic Skeleton Battle Suite, seteguk darah melonjak ke tenggorokannya, hanya untuk ditelan olehnya. Dia merasa telah menenggak anggur yang paling enak. Wajahnya merah padam, dan dia terlihat sangat nyaman. Pada hari akar rohaniku terbangun, dan aku menjadi seorang kultivator, aku bertemu saudara Guan Xiong dari Sekte Laut Gunung. Saya bertanya kepadanya mengapa dia ingin menjadi seorang kultivator. Jawabannya adalah, untuk euforia 1 lawan 1000. Jalur kultivasi saya persis sama. Aku menumpahkan darahku di lautan bintang dan menebas jalan cemerlang menuju surga antara kehidupan detik ini dan kematian selanjutnya. Untuk sesaat, dia teringat semua momen penting di masa lalunya, mulai dari saat dia diburu oleh 5 kelompok pemulung di kuburan peralatan sihir ketika dia berusia 7 tahun, hingga pertemuannya dengan kera bermata besar bermutasi yang disuntik dengan obat penguat, hingga pelariannya yang sempit di Tundero Sound Mountain di bawah pengejaran Pangeran Iblis Wang Ji, hingga pertarungan putus asa melawan Skeleton Dragon, iblis mematikan dari 40.000 tahun yang lalu. Pada akhirnya, dia teringat pemandangan mengerikan dari True Fusion dan pusaran ruang di Dim Flame Belt. Gambar-gambar itu tidak mengintimidasinya. Sebaliknya, ketika dia merenungkannya, dia merasa bahwa hidupnya berharga, hangat, dan indah. Semua gambar itu tiba-tiba meledak menjadi pusaran yang melonjak jauh di dalam otaknya dan sedikit mengubah cara dia melepaskan energi spiritualnya tanpa dia sadari. Awalnya, pedangnya sangat tajam, cepat, dan ganas. Namun, saat serangannya berlanjut, mata Li Yao menjadi semakin cerah, dan aura di sekitar pedangnya perlahan-lahan diberkahi dengan daya tarik yang lemah, seolah-olah True Fusion Mini sedang muncul di tepi senjatanya. Pedangnya tidak menyerang musuh, itu lebih seperti musuhnya segera menabrak pedangnya karena daya tarik dari True Fusion. Efek dari obat penguat pembakar akhirnya berakhir. Efek samping terbesar dari obat penguat tersebut adalah penggunanya akan merasa tidak bersemangat untuk sementara waktu ketika durasinya habis. Selain itu, setelah setiap penyuntikan, harus ada jeda setengah jam hingga 40 menit sebelum penyuntikan berikutnya. Jika tidak, obat penguat tidak akan berpengaruh sama sekali karena penolakan tubuh. Saat ini, kabut darah yang menyebar dan anggota tubuh yang patah akhirnya membuat para bajak laut luar angkasa yang masih hidup ketakutan. Suara nyaring yang menghancurkan bergema tanpa henti di dalam saluran komunikasi mereka. Dia tidak berada di tahap fondasi bangunan tingkat tinggi, tetapi di puncak. Salah satu bajak laut luar angkasa terkena pukulan di bagian dada, tapi dia tidak terbunuh.
Setelan kristalnya mengeluarkan banyak busa dan menekan lukanya untuk sementara. Namun kemauan bertarungnya telah hancur karena serangan Liao. Setelah berteriak, dia berbalik dan bergegas menuju tepi cincin planet. Dia cukup beruntung bisa menghindari serangan hampir 100 meteoroid. Namun, ketika dia hendak keluar dari cincin planet, dia meledak menjadi bubuk setelah tiba-tiba menangis, seolah-olah dia telah terkena meteoroid yang tidak terlihat secara brutal. Niat membunuh yang luar biasa mengabaikan batu-batu yang ganas itu dan menembus celah semua pakaian kristal bajak laut, menghiasi hati mereka. Mereka merasa hati mereka akan terkoyak jika bergerak sedikit. Perasaan itu sangat familiar bagi mereka. Itu karena sosok tinggi dalam setelan kristal dengan wajah manusia yang aneh muncul di pinggiran cincin planet dengan roket serbu raksasa di bawah kakinya. Ia seolah dikelilingi oleh angin suram, yang membuat tubuhnya tak terduga dan berkedip-kedip seperti api hantu. Penggarap tahap formasi inti, Feng Yuzhong, akhirnya tiba. Bab 540, Tangisan Setan. Niat membunuh yang melonjak mengobarkan lautan bintang. Sepasang mata setan sepertinya menembus batu dan jas kristal Liao ke dalam hatinya dengan brutal. Tidak mungkin Feng Yuzhong membencinya lebih dari yang dia lakukan saat itu. Dia menerima laporan yang mengecewakan ketika bahan bakar roket serbunya habis dan dia akan tiba di cincin planet. Seperti hantu yang menghantui, perkumpulan Great Horn Exo telah muncul kembali. Blood Rain, yang ditugaskan untuk menutupi retret, terhenti. Feng Yuzhong segera merasakan kepalanya pusing. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana perkumpulan Great Horn Exo melakukannya. Ketiga kapal luar angkasa di sisinya semuanya telah setengah rusak dan harus menarik napas setiap kali mereka berlayar sejauh beberapa ribu kilometer. Exos di kapal luar angkasa itu juga menderita banyak korban. Manusia berakal manapun akan memilih untuk tetap di tempat mereka berada, mengobati luka mereka, dan menunggu bala bantuan. Tapi saat ini, mereka melancarkan serangan balik seolah-olah mereka mencoba bunuh diri. Laporan selanjutnya semakin mengejutkan Feng Yuzhong. Goldhorn adalah satu-satunya kapal luar angkasa yang berhasil mengejar bajak laut luar angkasa. Sejak kemunculannya, setiap tanda menunjukkan bahwa ia bertekad untuk mati bersama dengan Blood Rain. 400 Exo di Goldhorn semuanya dikerahkan ke medan perang. Meskipun pertahanan Blood Rain masih utuh, mereka menyerang seperti gelombang pasang dan memperlambat Blood Rain secara ajaib, seolah-olah mereka telah disuntik dengan 10 dosis obat penguat pembakar. Sebagian besar elit di Blood Rain telah dipanggil oleh Feng Yuzhong untuk bergabung dengannya sebelum invasi Goldhorn. Mereka berada dalam situasi yang canggung dengan roket serbu di tengah perjalanan. Meski begitu, Blood Rain, yang memiliki daya tembak yang sangat besar, bukanlah sesuatu yang bisa diambil alih dengan mudah oleh beberapa ratus tentara yang kelelahan dan terluka. Namun ketika kemampuan komputasi penuh Blood Rain digunakan untuk menggerakkan meriam pertahanan udara untuk menyerang 400 Exo, Goldhorn telah melaju dengan kecepatan penuh dan melancarkan tabrakan yang dahsyat. Senjata berat di Blood Rain segera menembaki Goldhorn. Namun, untuk perang di luar angkasa, kecuali gudang senjata atau ruang bahan bakar terkena serangan tepat atau mengalami ledakan internal, hampir tidak mungkin untuk meledakkan kapal luar angkasa sepenuhnya. Sisa-sisa kapal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dari Star Ocean Imperium 10.000 tahun yang lalu masih mengambang di lautan bintang setelah begitu banyak pertempuran berdarah. Sebagian besar sisa-sisanya masih utuh dan meninggalkan banyak teknologi dan peralatan magis untuk dipelajari oleh para pendatang baru. Karena kemajuan teknologi kuno, membombardir kapal luar angkasa dengan meriam kristal, betapapun besarnya, seperti menusuk kentang rebus dengan sumpit. Mungkin saja tomatnya akan tertusuk, tapi membuat kentangnya meledak adalah hal yang berbeda. Selain itu, tanduk emas telah memutuskan untuk binasa bersama musuhnya. Sebelum penggerebekan, tidak hanya kompartemen mesin Goldhorn telah diperbaiki dengan unit yang dapat digunakan dari 2 kapal luar angkasa lainnya, banyak pelat baja telah dibongkar dan dipasang pada kepala Goldhorn juga. Di bawah komando Lei Dalu, udara di semua kabin kecuali ruang mesin dan beberapa kabin lainnya semuanya telah dipompa keluar sehingga menjadi ruang hampa, sebelum sejumlah besar busa inert disemprotkan ke dalam kabin. Busa inert dimaksudkan untuk memadamkan api atau memperbaiki cangkang kapal luar angkasa untuk sementara. Bahan-bahan tersebut sangat stabil dan hampir tidak mudah terbakar, apalagi mudah meledak. Mereka juga sangat lengket. Hasilnya, tanduk emas menjadi balok besi yang penuh busa lembam. Sebagian besar anggota kru mengenakan pakaian kristal mereka. Bagaimana mungkin seseorang bisa berharap untuk meledakkan benda seperti itu? Senjata utama Blood Rain memang kuat. Ketepatan mereka juga luar biasa. Tanduk emas sekarang dipenuhi ribuan lubang. Jika masih ada udara dan awak di dalam Goldhorn, banyak darah akan tertumpah. Tetapi pada saat itu, tidak ada apapun selain baja dan busa di dalam kapal luar angkasa. Meskipun ada banyak sekali lubang di tanduk emas, strukturnya masih relatif lengkap, dan hampir sama beratnya dengan sebelumnya. Massa yang sangat besar dan kecepatan seperti kilat cukup merusak tanpa menggunakan senjata apapun. Blood Rain mencoba menghindar. Namun, sebagai andalan penjara Storm, kapal ini telah menjadi target utama 3 kapal luar angkasa di pihak penggarap dalam pertempuran 2 hari sebelumnya. Itu juga mengalami banyak kerusakan, dan sedang dalam pemeliharaan darurat. Itu juga mengapa Feng Yuzhong memerintahkan Blood Rain untuk tetap berada di belakang untuk menutupi retret. Waktunya terlalu singkat. Selain itu, 400 penggarap yang berani mencoba menembus pertahanan kapal luar angkasa tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri.
Oleh karena itu, Blood Rain tidak dapat memusatkan kemampuan komputasinya untuk menghindari perhitungan pergerakan. Sistem interferensi magnetis juga berfungsi penuh, mencoba menyimpangkan Gold Horn dari jalurnya. Namun, tanduk emas terlalu berat. Hampir tidak mungkin untuk mengubah rutenya sepenuhnya. Selain itu, karena pertarungan sengit antara Exos kedua pihak, beberapa peralatan sihir interferensi pada cangkang Blood Rain telah dihancurkan. Lagi pula waktunya tidak cukup. Tanduk emas menabrak hujan darah dengan kasar seperti banteng gila. Dari segi ukuran, Gold Horn sepertiga lebih kecil dari Blood Rain. Perbedaannya terlihat jelas. Namun, mengingat skala tabrakannya, perbedaan ukurannya hampir bisa diabaikan. Tanduk emas dan hujan darah hampir menyatu menjadi satu. Dua tanduk patah di kepala tanduk emas menusuk dalam-dalam ke tubuh Blood Rain. Syukurlah, karena tindakan gila yang diambil oleh Gold Horn, senjata utamanya telah kehilangan semua daya tembaknya, dan energi spiritualnya mulai mengering. Oleh karena itu, tidak ada ledakan yang terjadi. Kedua kapal luar angkasa itu bertabrakan satu sama lain. Sistem interferensi Blood Rain akhirnya berhasil dan membuat Gold Horn kehilangan bagian kritisnya. Selama kedua kapal luar angkasa itu terbagi, dengan beberapa jam pemeliharaan darurat, Blood Rain masih bisa berlayar dengan normal. Namun, mengambil keuntungan dari kekacauan ketika Gold Horn menabrak Blood Rain, puluhan anggota Great Horn Exo Society berlari ke dalam Blood Rain. Itu sungguh berita buruk. Tentu saja, banyak bajak laut luar angkasa yang masih berdiam di Blood Rain. Tidak ada apapun selain malapetaka yang menunggu para penyusup. Namun, seperti halnya tikus yang merangkak ke dalam selokan, akan sangat merepotkan jika menemukannya satu persatu. Namun jika dibiarkan, mereka mungkin akan menyabotase lokasi-lokasi penting di kapal luar angkasa. Blood Rain juga akan sama kacaunya. Feng Yuzong sangat membencinya hingga dia merasa sedang menderita migrain. Dia tahu bahwa Lei Dalu adalah orang gila, tapi dia tidak pernah mengira dia akan begitu gila. Ini adalah cara bertarung yang paling tidak masuk akal. Musuh bertekad untuk mati di kapal luar angkasanya jika perlu. Jika Feng Yuzong punya waktu 3 hari, dia yakin dia akan mampu menghancurkan seluruh perkumpulan Great Horn Exo menjadi debu. Tidak akan ada satu tulang pun yang tersisa. Tapi dia tidak punya waktu 3 hari. Bala bantuan dari penggarap bisa tiba kapan saja. Feng Yuzong mempertimbangkannya untuk waktu yang lama. Tetap saja, dia memerintahkan agar para elit Exos yang bergabung dengannya kembali untuk mempertahankan Blood Rain, dan dia terus bergerak mendekat untuk menyelesaikan perburuannya sendirian. Orang yang bersalah atas semua kekacauan dan situasi canggung yang dia alami berada tepat di depan matanya, musuh misterius di dalam cincin planet. Mati. Raungan Feng Yuzong sepertinya menyebar meskipun dalam ruang hampa. Energi spiritual yang menakutkan dari tubuhnya telah menelan segala sesuatu dalam jarak 100 meter persegi di dekatnya. Semua meteoroid yang melaju dalam jangkauannya terhenti secara aneh, seolah-olah waktu di dekat Feng Yuzong telah membeku. Sua, tombak sepanjang 3 meter muncul di tangan Feng Yuzong. Kepala manusia berwarna perunggu cerah menempel di ujung depan tombak, seolah-olah tombak itu menembus kepala tanpa perlu melepaskannya. Air mata dan darah mengalir dari kepala perunggu yang terbuat dari logam cair. Itu mengubah ekspresi wajahnya sepanjang waktu. Bekerja sama dengan Bloodfest Battle Suite di tubuh Feng Yuzong, ia meluncurkan ledakan mental yang kuat ke sekitarnya. Saat mati, ditransmisikan di dalam saluran komunikasi, Feng Yuzong masih berada di tepi cincin planet. Pada saat suara mereda di saluran komunikasi, Feng Yuzong sudah menginjak roket serbu di bawah kakinya dan berlari ke cincin planet seperti ular beludak merah. Aura yang mendominasi dari penggarap tahap formasi inti mempengaruhi lintasan semua meteoroid. Mereka semua menggambar kurva yang aneh ketika mereka mendekatinya dan lewat. Dalam sekejap, Feng Yuzong telah muncul jauh di dalam cincin planet. Devil's Cry, tombak panjang di tangannya, ditusukkan ke depan seperti anak panah. Energi spiritual helix hitam murni dilepaskan dari tubuh tombak. Semua meteoroid di dekatnya tertarik dan berkumpul menjadi tombak batu yang panjangnya hampir 100 meter, yang menghantam ke arah Liao. Jantung Liao berdetak 3 kali lebih cepat dari biasanya sejak detik pertama Feng Yuzong muncul. Bandit tua, licik, dan brutal itu benar-benar marah dan memutuskan untuk bertindak sendiri. Kemarahan seorang penggarap tahap formasi inti bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Detik berikutnya setelah Liao merasakan kemunculan Feng Yuzong, tombak batu yang tingginya hampir 100 meter telah menembus wajahnya. Tombak panjang itu sepertinya mengeluarkan bau darah, tangisan menyeramkan, dan jeritan yang membekukan darah. Tersadar dari kesurupannya, Liao menemukan bahwa tombaknya telah hilang. Meteoroid di ruang terdekat sepertinya telah berubah menjadi 100 wajah yang sangat menyakitkan yang kenangan menyedihkannya menusuk otaknya secara brutal. Tangan dan kaki Liao terasa dingin, matanya kaku. Dia merasa bahwa dia telah menjadi 100 penggarap yang secara bersamaan disiksa oleh kuil dewa, berteriak dan menangis. Serangan mental yang mengerikan. Detik berikutnya, kecerahan emas bersinar di dalam otak Liao. Kecemerlangan pohon kenangan menghancurkan seluruh gambaran rasa sakit menjadi beberapa bagian. Liao telah berhasil melepaskan dirinya dari serangan mental, namun tombak batu sudah berada di dekat matanya. Dia hanya bisa berteriak, menggenggam pedangnya, dan menebas ke depan dalam semangat pusaran luar angkasa. Ledakan, seolah-olah dua meteoroid yang mengamuk baru saja bertabrakan, cahaya dan panas yang dihasilkan dari benturan tersebut menerangi ruang di sekitarnya seperti siang hari bolong.
Ledakan itu mengusir semua meteoroid di area seluas 100 km persegi di dekatnya. Ada saatnya ia menjadi ruang hampa mutlak tanpa material apapun. Li Yao memuntahkan seteguk darah. Selama 0,1 detik, dia tidak bisa merasakan lengannya sama sekali. Pedang pemotong angin darah rebusnya hampir terbang. Dia terlempar mundur puluhan kilometer oleh ledakan tersebut dan terus jatuh menuju kedalaman cincin planet. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya menghujani dirinya, membuatnya sulit membedakan arah. Serangan kekuatan penuh dari penggarap tahap formasi inti benar-benar luar biasa. Li Yao berpikir bahwa, sekarang dia telah maju ke tahap fondasi bangunan tingkat tinggi, adalah mungkin baginya untuk memasuki puncak tahap fondasi bangunan secara singkat jika dia dapat memanfaatkan momen ketika keinginan bertarungnya melonjak. Dengan bantuan dari Mystic Skeleton Battle Suite, dia tidak pasti berada di pihak yang kalah ketika berhadapan dengan penggarap tahap formasi inti. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa penggarap tahap dasar dan penggarap tahap formasi inti sangat berbeda. Para penggarap di tahap formasi inti tingkat tinggi jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan. Selain itu, meskipun setelan kristalnya luar biasa, penggarap tahap formasi inti juga tidak akan memilih setelan kristal secara acak. Pakaian kristal mereka sama kuatnya dan diberkahi dengan teknologi yang sama istimewanya. Tanpa ragu-ragu, Li Yao berbalik dan lari meskipun dia tampak bertekad untuk bertarung sampai dia mati beberapa saat yang lalu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.